ini dipersembahkan oleh kedua tokoh ini memang kerap bertemu membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan. Hampir 100% beliau sudah memilih orang-orang terbaik di posisi-posisinya. Saya ikut intervensi tidak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Indonesia akan segera menyambut pemimpin baru. Nama-nama calon menteri telah dipanggil dan akan segera diumumkan. Tepat 4 hari lagi, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan membacakan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari sisa masanya, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto semakin intens bertemu. Dari private dinner hingga lanjut makan siang di Surakarta. Detik-detik jelang pelantikan, apa yang jadi obrolan di meja? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara yang baru saja dipanggil ke kediaman Pak Prabowo Subianto di Kertanegara. Babe Haikal Hasan. Apa kabar, Be? Waduh. Baik, alhamdulillah. Iya. Saya boleh bilang Pak Menteri, Pak Wamen, atau Pak Kepala Badan gitu? Panggil Babe Haikal aja. Jadi mau Menteri, mau Wamen, mau Kepala Badan tetap panggilnya Babe. Siapapun kita jangan pernah melabelkan dengan sebuah jabatan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Oke. Untuk berkontribusi sekecil apapun yang kita bisa. Itu aja kalau buat saya. Kita berikan tepuk tangan dulu dong. Tapi saya mau tanya nih, ini yang viral-viral kan. Pertama sebelum saya tanya yang viral, baju udah kayak Pak Prabowo nih, kantong 4 gitu ya. Kebetulan. Iya. Tapi Babe pernah viral tuh. Nih pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Oh gimana tuh, Be? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengarin itu pasti separuh. Oh, separuh itu? Separuh. Baik. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo memimpin dengan hebat, memimpin dengan indah, memimpin dengan membuat Indonesia baik ke depan, ya oposisi sebuah gitu loh. Artinya melawan sebuah kebaikan. Oposisi berada di dalam atau di luar, nggak ada masalah. Yang penting bisa memberikan kritik terbaik. Itu loh yang penting. Jadi tetap oposisi dalam artian bahwa mau jadi menteri, mau jadi wakil menteri, mau jadi kepala badan, tetap akan beroposisi dalam artian bahwa memberikan... Beroposisi terhadap kejahatan, itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Beroposisi terhadap kecurangan,
Beroposisi artinya berlawanan ya. Beroposisi terhadap kejahatan, beroposisi terhadap kecurangan, beroposisi terhadap korupsi. Seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kan kita nggak tahu nih, namanya manusia kan tidak bisa konsisten terus-menerus. Mungkin ada belok-belok, Pak Prabowo mungkin harus bisa disampaikan sesuatu nih untuk diingatkan. Babe akan mengingatkan, berani mengingatkan Pak Prabowo? Pak Prabowo sangat terbuka untuk itu. Nah ini saya mau luruskan sedikit cara berpikirnya nih. Kalimat itu menunjukkan bahwa beliau itu nggak bisa diingetin. Beliau nggak boleh seperti itu. Beliau sangat bisa diingetin. Beliau sangat welcome. Beliau sangat terbuka untuk sebuah peringatan. Tapi berapa tahun bareng Pak Prabowo? Ya udah lama banget. 2014? Saya masih ingat pada waktu itu 2000 berapa ya? Kalau sejak saya masih SMP saya sudah bersamanya. Udah kenal? Udah kenal. Masa? Dengan ayah saya almarhum juga sudah kenal. Pada waktu pernikahan juga saya sudah tahu, sudah hadir di Taman Mini. Itu zaman saya SMP itu. Yang saya mau ingatkan ini pada waktu itu Gerindra sudah ada atau belum saya masih lupa ingat ya. Tapi pada waktu itu saya diundang untuk bicara soal UMKM. Bagaimana menumbuhkan usaha-usaha kecil, warung-warung di tengah derasnya hypermarket yang tumbuh. Itu saya presentasi di depan beliau tahun mungkin 2007, mungkin 2008 gitu ya. Gerindra udah ada tuh. Nah itu saya presentasi di depan beliau. Walaupun saya ingat setengah presentasi beliau ada acara ke Pontianak kalau nggak salah, tapi saksinya itu masih ada itu Pak Rahmat Pambudi, Pak Ibu Profesor Endang, ada yang udah meninggal, almarhum Pak Permadi. Itu saya sampaikan betapa hypermarket besar itu mencekik warung-warung retail, mencekik produsen-produsen. Dari situ Pak Prabowo udah sangat concern loh. Apa yang mesti diambil tindakan? Udah sangat concern loh. Bahkan sebelumnya sering saya tahu Pak Hashim misalnya dan tim gitu diundang. Gimana ini? Masyarakat kita kok yang saya angkat tahu tuh kemarin 46% itu bekerja hanya untuk makan. Terus kalau nggak dapat pekerjaan kan berarti nggak makan. Sementara kita nggak bisa bersaing. Jadi urusan makan buat anak-anak itu dipikirin sejak 20-30 tahun yang lalu. Jadi maksud saya mau tanya gini, Babe tahu benar. Jadi bukan hanya tahu tapi tahu udah lama. Of course, ini yang saya sampaikan. Bahwa apa yang disampaikan Babe akan sebagai oposisi dalam artian bahwa ketika sesuatu itu misalnya perlu disampaikan, Babe akan sampaikan sepahit apapun itu. Sepahit apapun, kan amar ma'ruf nahi munkar ada di mana saja. Ini belum dikasih tahu loh sekarang nih. Bakal jadi menteri, wakil menteri atau kepala badan, tapi udah berani buka-bukaan. Biasanya nggak berani. Saya undang beberapa di sini nggak ada yang mau, Babe doang mau. Ya, ada beberapa yang lain mau juga. Ya artinya kita bicara kebaikan gitu ya, nggak usah direm-rem, yang penting sebuah kebaikan gitu loh. Dan saya yakin beliau orangnya sangat terbuka dengan sebuah perbaikan. Dia sangat terbuka dalam hal kebenaran. Termasuk juga dengan media akan seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Babe Al Hasan. Silakan Be, sebelah sana Be. Sebelah sini sorry. Sebelah sini oke. Ya oke. Lalu kemudian, wah ini juru bicara PDI Perjuangan, Bung Chiko Hakim. Selamat malam Bung Chiko. Jadi yang masih misteri sekarang, Mas Pram 1 jam di sana. Setengah. Hah? Setengah. Informasi 1 jam kalau. 1 jam. Ya. Di berita-berita 1 jam. 1 jam. Jadi kira-kira apa? Kalau Mas Pram dipanggil Pak Jokowi masih oke lah, karena kan lama berhubungan. Tapi kalau Pak Prabowo kan apakah Mas Pram dipanggil atau beliau mengunjungi tanpa dipanggil itu kan kita juga nggak tahu. Jadi yang pasti gini, apa yang dilakukan oleh Mas Pram adalah menyampaikan pesan dari Ibu Megawati. Jadi Mas Pram hadir di situ. Ini belum pernah disampaikan nih. Sebagai jembatan komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ya, kita kan tahu Mas Pramono Anung ini salah satu orang terdekat dari Bu Mega. Dan Mas Pram ini adalah sosok politisi yang sangat dekat sama sosok politisi yang lain. Dan sangat bisa diterima semua kalangan. Dari mulai kalangan aktivis, elit politik, jagoan-jagoan seperti Pak Prabowo, ya kan, dewa-dewa politik ini kita. Dan
Makanya beliau yang diutus untuk berkomunikasi. Jadi nggak ada kaitan ke menteri, wakil menteri, kepala badan, nggak ada? Mas Pram akan berjuang menjadi calon gubernur, bukan untuk menjadi calon menteri. Karena banyak yang bingung juga nih, ini gubernur jalan nggak nih? Pastikan itu kita pastikan. Pastikan. Jadi calon gubernur tetap jalan. Calon gubernur. Nggak ada kaitan bukan calon menteri. Bukan calon menteri. Oke, apalagi wakil menteri nggak mungkin lah karena udah menteri kan. Jadi itu pertama. Yes. Jadi Mas Pram datang, bukan dipanggil ya, datang. Antara itu dua. Oh, antara itu. Tapi kita kan nggak bisa memastikan. Tapi yang pasti substansi dari pembicaraannya itu yang saya sampaikan tadi. Informasinya 17 Oktober pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega pada saat ulang tahun Pak Prabowo, benar nggak? Jangan-jangan malam ini. Ini yang dari bulan lalu kan selalu dibicarakan. Okay. Bener nggak orang teman-teman jurnalis telepon saya ya? Bener nggak Mas Ciko tanggal 5? Bener nggak Mas Ciko tanggal 10? Bener nggak tanggal 12? Jangan malam ini. 17 gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri kalau di PDI Perjuangan informasi seperti itu yang tahu hanya Ibu dan Tuhan bahwa Ibu akan kapan dia sepakat untuk menemui atau ditemui, dan juga tentunya Pak Prabowo sendiri karena memang ada kesibukan-kesibukan kan kita lihat Pak Prabowo sibuknya. Kita juga di PDI Perjuangan lagi sibuk untuk gimana caranya menang di mayoritas pilkada yang digelar di seluruh Indonesia dan lain-lain. Jadi tapi bisa dipastikan bahwa pertemuan itu akan digelar sebelum tanggal 20. Sebelum pelantikan presiden. Ini di garis bawah ya. Garis bawah ya. Kita tunggu nih. Agak deg-degan juga nih kapan nih gitu ya. Oke, kita siap. Yang jelas iNews akan melaporkan secara breaking news nanti langsung dari pertemuan itu. Terima kasih Bung Ciko Hakim. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mana nih aku duduk? Sebelah sini. Sebelah sini, Pak. Selanjutnya kami panggilkan juga Wakil Ketua Umum Jokowi yang sekarang menjadi Prabowo Mania, Bung San Salvator. Jadi ketumnya udah jadi apa? Kepala badan atau menteri? Sekarang agak susah tuh. Agak susah ngomong, agak jaim. Bung Emmanuel. Oke, tapi masih kawan kita. Ya. Gimana jadi? Belum tahu ya? Sampai hari ini yang pastikan dipanggil. Kemudian itu menjadi nyata atau tidak, itu kembali kepada Bapak Presiden kita terpilih, hak prerogatifnya dia. Jadi kita menunggu saja, kita menghormati. Baik, jadi sekarang Jokowi Mania atau Prabowo Mania? Kalau hari ini masih dengan Jokowi Mania dan kita akan berterus dengan Prabowo Mania. Jadi akan setia nanti bahwa Pak Prabowo adalah penerusnya Pak Jokowi, dan itu akan terus dilanjutkan? Iya. Yakin? Yakin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bung San Salvator. Terima kasih. Itu punya Bung San Salvator. Oke. Selanjutnya saya akan panggilkan pakar hukum tata negara Bung Refli Harun. Selalu dengan topinya dan tidak lupa dengan YouTube-nya. Bung Refli, saya mau tanya, pemanggilan-pemanggilan ini ada berapa? 49 kemarin, hari ini 59 hari Selasa ya? Iya. 108 total. Ya mungkin mau meniru kabinet 100 menteri. Tapi yang saya ingin tanyakan, 24 Februari 1966, nah itu ada kabinet 100 menteri setelah G13 PKI kan? Kabinet 100 menteri, oke. Ya. Tapi kan nggak semua kabinet, ada kepala badan dan lain sebagainya. Ya kan dalam satu kesatuan kerja kekabinetan kan. Itu. Yang saya ingin tanyakan, terkejut nggak ngelihat nama-nama orang-orangnya? Ya sangat terkejut sebenarnya. Sangat terkejut? Iya. Kenapa? Pertama, kok banyak sekali yang lama dipakai gitu ya. Ini sentimen pribadi kayak ini? Bukan. Oh, bukan, oke gimana? Gini, saya udah bikin konten. Kan Prabowo bilang kalau dia mau memberantas korupsi. Oke. Kami akan berantas korupsi, jangan korupsi kan begitu kan? Ya. Tapi kok yang dipanggil meragukan. Tapi kan yang dipanggil nggak ada tersangkut kasus korupsi. Ya tapi kan kita tahu di belakang layar isa isu dan lain sebagainya. Kalau udahlah kita kan bukan anak kecil kan. Bukan anak kecil kita kan. Makanya saya tanya ini komitmen anti korupsinya jelas apa enggak sih? Ya kan? Kita kan ingin negara kita lebih baik, ya kan? Negara yang menuju kebaikan. Nah kalau dari awal kira-kira agak bengkok-bengkok ya sudah harus kita ingatkan dari awal. Apakah benar bengkok-bengkok nanti dijawab sama Babe Haikal sama Bung Belum tahu kita. Nggak, kan belum berjalan. Minimal kita udah bisa nilai dulu dari yang dipanggil. Oh iya. Nanti kita debatin. Yang dipanggil banyak yang bengkok kayaknya. Kita berikan tepuk tangan Bung Refli Harun. Selanjutnya
Yang juga pakar hukum tata negara, Profesor Andi Asrun. Prof. Ya, Prof. Selamat malam, Prof. Malam, saya nggak pakai topi saya. Nggak, silakan, Prof. Jadi kalau tadi pesimis, karena banyak yang bengkok atau belok lah gitu ya. Agak khawatir ke depan. Kalau Prof gimana? Kalau saya, kita nih harus menyongsong hari depan dengan optimisme. Optimis, ya. Oke. Setelah pelantikan, maka itu kondisi itu harus menjadi titik temu untuk bergerak maju ke depan. Bukan mundur ke belakang, ya. Jadi kita harus ke depan optimis. Tapi dan orang-orang kemudian track record, rekam jejak dan lain sebagainya mengkhawatirkan nggak dipanggil? Atau ada yang mengkhawatirkan nggak? Atau banyak yang mengkhawatirkan bahkan nggak? saya kira kita harus bersikap optimis ya, dan kemudian bersikap prasangka baik. Ini penting, prasangka baik. Saya lihat ada satu contoh lah ya. Sri Mulyani itu adalah kawan saya di Fakultas Ekonomi UI tahun 81. Dia pekerja keras. Satu angkatan lo? Satu angkatan saya. Oh, dengan Prof Andi? Dengan saya di Fakultas Ekonomi. Jadi saya kuliah itu 3, Aiman. Termasuk di FISIP UI juga. Hukum? Hukum, FISIP sama ekonomi. FISIP apa dulu? FISIP jurusan politik, hubungan internasional. Oke. Jadi saya lihat dengan Ibu Sri Mulyani bergabung, maka itu satu sinyal positif. Dia terima kondisi kerjasama dengan Pak Prabowo. Yang sebelumnya terdengar agak renggang antara Pak Prabowo renggang dan lah. Mulyani, betul ya? Kira-kira gitu, banyak-banyak guyon-guyon ya. Artinya apa tuh kalau udah gabung? Sekarang positif ya ke depan. Dan kemudian tadi Babe Haikal kan mengatakan di dalam kabinet sendiri, kalau ada sesuatu yang kira-kira seperti Pak Refli Harun tadi bilang ada bengkok sekalian, pasti akan diluruskan. Saya yakin dan saya percaya ya, dengan komitmen Pak Prabowo, dia akan bergerak maju ke depan, membawa Indonesia maju, dan juga pastilah dia akan terbuka dengan segala macam kritik. Yang penting kritik itu konstruktif, bukan sekedar asal jeblak. Kalau orang Betawi bilang secara jeblak ya, asal ngomong aja. Itu kita tidak harapkan. Kita berharap, termasuk Pak Refli Harun ini. Kalau Pak Refli Harun memberikan kritik, Bang Refli itu kritiknya konstruktif atau asal jeblak? Saya lihat Pak Refli ini dia mengarahkan pada hal yang positif. Percaya saya dengan Pak Refli. Jadi positif ya, positif. Dan kemudian yang terpenting bisa meningkatkan YouTubernya Pak Refli. Itu kira-kira sasarannya ya, kritiknya Pak Refli. Jadi orang seperti Bung Refli ini justru penting. Begini, kita kasih tempat Pak begini, Refli. Biar saya klarifikasi. Nih Babe nih contohnya. Saya diajak ke sana nggak mau saya. Oh sempat? Tanya Babe. Diajak ke Pak Prabowo. Iya, diajak tim ke sana. Kapan nih? Jangan-jangan tanya Babe. 20 tahun lalu. Tanya Babe. Ntar tanya ya, Be. Itu artinya belum mulai kata Babe. Itu artinya saya tanya ini tanggung jawab nih. Artinya Refli itu orang baik. Gitu. Refli orang baik. Kritiknya juga semoga berbobot terus ya. Oke, termasuk baik, YouTubernya itu. Oke, baik, kita berikan tangan Prof Andi Asrun. Dan ini sahabat saya juga nih, pengamat politik Bung Henry Satrio. Ini karena host juga jadi saya nggak usah tanya. Jadi langsung. Ini pakai batik udah siap-siap telepon. Nggak ada telepon tapi? Enggak, emang nggak ngarepin juga. Biasanya kan di WhatsApp bro. Hanya Babe di telepon atau di WhatsApp? Di WhatsApp. Di WhatsApp di kan. WhatsApp ya. Nggak di telepon. WhatsApp kalau bacanya lama susah nanti. Nggak, kalau yang paham memang begitu. Jadi pernah? Apa? Di WhatsApp. Ya kan kita pernah deg-degan waktu itu. Waktu kasusnya ente itu. Tapi saya per hari itu saya percaya bahwa ada Aiman aman. Oke. Komentar soal sekarang menjelang pelantikan. Makan malam berdua dengan Pak Jokowi. Ada 16 menterinya Pak Jokowi yang juga kemungkinan besar karena belum diumumkan nih. Diserap oleh kabinetnya Pak Prabowo. Komentarnya. Ya bisa aja itu perwakilannya Mas Gibran kan. Oke. 16 orang itu. Jadi Mas Gibran pasti diajak untuk diskusi ya? Oh iya, kan kemarin ada. Dan nggak apa-apa kan kalau itu perwakilan Mas Gibran dari endorsan Pak Jokowi. Oke. Jadi boleh-boleh juga oke lah. Kayak misalnya ada Bu Sri Mulyani, itu sih saya mengerti tuh. Itu endorsan Pak Jokowi? Bukan itu juga, karena kan ini rejimnya rejim utang ya.
Nah, yang bisa ngurus utang terus kelihatannya dipercaya itu ya Bu Sri Mulyani, emang nggak ada orang lain. Jadi sih saya setuju tuh kehadiran Bu Sri Mulyani adalah baik. Baik ya. Jadi mengelola apa yang kemudian telah tinggi kemarin utang misalnya, ke depan bagaimana Bu Sri Mulyani punya kemampuan. Ya karena mungkin yang dipercaya itu adalah Bu Sri Mulyani oleh dunia keuangan global ya. Jadi oke lah kita lihat aja ini nanti. Apalagi ada Babe Haikal di situ kan. Jadi Babe cocoknya apa? Kalau menurut saya jubir ya. Jubir? Plus khotib Jumat lah. Iya. Enggak, Babe ini keahliannya banyak. Jadi kalau menurut saya nggak jauh-jauh dari tenaga kerja lah kelihatannya. Tenaga kerja? Bukan jubir dong tenaga kerja. Ya jubir tenaga kerja lah ya, Be. Katanya apa aja oke, Be. Ya. Tapi yang apa aja. Dia takut ngomong, Be, soalnya belum dilantik. Tapi enggak, tadi saya tanya terbuka paling panjang loh biasanya wawancara. Biasanya orang yang udah dipanggil belum diumumkan itu takut ngomong, takut nggak dilantik. Tahu nggak kenapa itu? Ya karena untuk menutupi hoaks gitu loh. Banyak banget yang bilang beliau begini, beliau begitu. Kita yang tahu mesti kita luruskan. Makanya saya bilang. Tapi saya sih senang sama Babe nih, terbuka. Saya juga senang banget. Plus to the point karena dia lain kalah. Kalau nggak kepilih lagi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Be. Dipanggil. Udah dipanggil nanti nggak diumumkan. Nggak apa-apa kan, Be. Nggak ada urusan. Maka itu dong, biar orang tahu kalau nggak ada urusan. Yang penting sekarang adalah berbakti sebaik-baiknya. Mau ada jabatan atau nggak ada jabatan, nggak ada urusan. Itu dia. Kita berikan tepuk tangan buat Bung Henry Satrio dan juga buat Babe. Oke. Baik. Oke. Baik, sekarang ada di hadapan kita tengah-tengah Bung Boni Hargens. Bung Boni, selamat malam, apa kabar? Malam, Mas Aiman, kabar baik, alhamdulillah. Jadi hari ini Bung Boni kami undang karena Bung Boni ini selain pengamat juga tahu sedikit-sedikit dunia bawah tanah. Betul ya Bung Boni ya? Yang nggak kelihatan maksudnya. Ya, kita sering ketemu di bawah tanah kan Mas Aiman. Basement maksudnya. Saya kirain ngomongin gorong-gorong. Atau ngomongin pasukan bawah tanah. Kalau yang terlihat dan tidak terlihat dari apa yang kemudian kita saksikan pada hari ini, kira-kira menurut Bung Boni apa yang akan terjadi ke depan? Saya optimis. Oke. Optimis bahwa konsensus nasional itu akan terbangun. Ketika semua orang mulai pesimis, ada yang skeptis bahwa pemerintahan ini ke depan kemungkinan akan kurang stabil. Saya justru meyakini ini akan menjadi pemerintahan yang sangat stabil. Kurang stabil gimana? Orang semuanya diajak kan? Ada asumsi bahwa di tengah jalan perbedaan kepentingan, perbedaan pemain bisa memunculkan friksi dan seterusnya. Tetapi saya percaya dan saya tidak pernah ragu bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega ini 3 tokoh bangsa yang kalau bersatu stabilitas itu pasti terjamin. Oke, kalau bersatu, pertanyaannya Pak Jokowi sama Bu Mega bisa bersatu? Pertama dari aspek filosofis, ketiga-tiganya negarawan. Pasti punya paradigma yang sama untuk membangun Indonesia ke depan. Pada segmen itu pasti bersatu. Yang kedua, ketiga-tiganya ini adalah tokoh politik terdepan dalam sejarah modern. Dan tentu saja mereka punya banyak sekali kesamaan, mereka punya banyak kesesuaian paradigma berpikir dan melihat konteks situasi, dinamika, ancaman, peluang yang kita hadapi sebagai negara bangsa, pasti semua akan sama-sama punya komitmen moral untuk saling bergandengan tangan. Oke, jadi kalau seperti itu ya tujuannya sama. Ya. Tapi ketika bertemu dan lain sebagainya punya kepentingan yang berbeda. Kepentingan berbeda itu kan wajar saja. Atau punya masa lalu yang berbeda. Masa lalu saya kira sudah pergi. Kita menatap masa depan saja. Oke. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boni Hargens. Dan kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara untuk kita mulai Rakyat Bersuara pada hari ini. Sesaat lagi. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto intens bertemu dengan Presiden Jokowi. Private dinner alias makan malam tertutup antara Jokowi dan Prabowo berlanjut dengan makan siang di kediaman Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko menyebut pertemuan Jokowi dan Prabowo membahas proses transisi pemerintahan agar berjalan lancar. Pembicaraan-pembicaraan
Saya tidak tahu persis secara rinci apa karena 2 jam lebih. Tapi paling tidak saling tukar-menukar informasi dan membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepemimpinan di tanggal 20 Oktober. Demikian. Kerap dikabarkan cawe-cawe, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ikut campur dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Namun, jika Prabowo mengajaknya berdiskusi, Jokowi mengaku tak akan menolak. Saya ikut-ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Prabowo telah memanggil para calon menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta. Mereka kompak mengenakan batik. Sebelumnya, Prabowo mengatakan di pemerintahannya nanti akan ada banyak menteri dari kabinet Jokowi. Menteri-menteri yang akan datang ya banyak juga yang berada di kabinet yang sekarang begitu. Dan Pak Jokowi demikian, mencari yang terbaik, saya pun demikian. Dan kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi. Detik-detik menjelang pelantikan Prabowo Gibran, apa saja yang menjadi obrolan di meja makan Jokowi Prabowo? Benarkah sebatas soal keberlanjutan atau ada nama-nama titipan di pemerintahan ke depan? Saya langsung menuju ke Bung Refli Harun. Bung Refli, nggak apa-apa. Catatan paling kritis dari Anda soal apa yang akan terjadi ke depan dari Anda yang Anda sampaikan tadi bahwa ada hal-hal yang belok-belok. Anda bisa jelaskan soal itu? Gini, kalau kita menilai sebuah pemerintahan itu kan 2 saja. Ada pendekatan kritis, critical thinking, ada pendekatan yang optimistik, kan begitu. Jadi kalau misalnya atau pesimis, optimis. Nah, itu sebenarnya sama aja. Objek yang kita lihat itu sama. Cuma kita melihatnya berbeda dari perspektif, dari angle yang berbeda. Sebagai contoh misalnya begini. Kalau kita lihat ada 16 menteri yang kemudian dipanggil 1 wakil menteri dari pemerintahan sebelumnya, maka kan orang bisa melihatnya dalam bahasa optimistik mengatakan this is a continuity, kan begitu? Tetapi dalam bahasa yang lain, orang lain sah mengatakan, waduh ternyata pengaruh Mulyono gede banget di pemerintahan yang baru, kan begitu. Apa salahnya? Kan saya kan tidak bicara yang salah dan benar. Saya bicara pendekatan. Pendekatan pesimistik dan optimistik. Kenapa kita misalnya, kenapa misalnya kita melihat, misalnya kenapa? Anda bilang masalah kan? Masalah itu kita harus pakai indikator, ya kan? Misalnya kalau kita bicara tentang capaian kinerja pemerintahan Jokowi selama 10 tahun, kan terbukti gagal di bidang ekonomi misalnya. Saya punya catatan seorang ekonom yang memberikan angka, dia bandingkan RPJM, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan capaian pemerintah sebelumnya. Misalnya satu subjek tentang tentang pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir itu tidak pernah mencapai target RPJMN. Nggak pernah. Jadi kalau Anda, ini per tahun ya, bukan hanya soal COVID aja, tapi per tahun. Itu kita bandingkan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang merupakan mandat rakyat melalui undang-undang. Oke? Jadi secara paradigma berpikirnya artinya gagal sebenarnya merealisasikan mandat yang diberikan rakyat melalui RPJMN. Lalu kita bandingkan dengan pemerintahan yang sebelumnya. Pemerintahan yang sebelumnya lebih tinggi dalam hal pertumbuhan ekonomi. Jangan bandingkan COVID, karena COVID kan berarti 2020 sampai 2025 lah, akhir dari pemerintahan 2024. Tapi pada periode pertama masih lebih baik pemerintahan yang sebelumnya. Maka dibilang seluruh indikator itu gagal. Oke, saya bicara indikator ekonomi, ya. Saya bisa lihatkan angka-angkanya. Karena indikator politik dan kebebasan juga begitu.
kebebasan kita menjadi partly free, demokrasi kita menjadi demokrasi yang cacat, flawed demokrasi. Penegakan hukum juga, orang-orang penegakan hukum juga bilang begitu. Nah, karena itu yang kita kemudian menjadi heran adalah, loh kok tim yang gagal dipertahankan? Kan biasanya yang dipertahankan itu the winning team, kan begitu? Yang dipertahankan. Tapi ini tim yang gagal yang dipertahankan dengan angka-angka statistik sebelumnya. Oke, satu. Yang kedua, Prabowo bicara tentang pemberantasan korupsi. Saya akan berantas korupsi, kan begitu? Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita gagal juga. Pada masa pemerintahan SBY itu IPK kita 34. Ya kan? Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi 2019 dia bisa naikkan 40. Tapi begitu 2020 turun 37, kemudian sempat naik 38, 2 tahun terakhir ini jeblok 34. Artinya sama jalan di tempat. Kalau jalan di tempat itu artinya gagal pemberantasan korupsi itu. Kan kita kan harus moving forward memberantas korupsi. Angka 34 itu masih menempatkan kita sebagai negara yang korup. Kalau misalnya misi dari Prabowo Subianto misalnya untuk memberantas korupsi, maka dia sudah kecolongan dari awal. Pertama, tim yang bertahan itu adalah tim yang lama, yang terbukti paling tidak mendriving pemberantasan korupsi. Yang kedua, kemarin baru ditandatangani surpres untuk KPK itu. Dan kita tahu bahwa setiap pemilihan pimpinan KPK selalu isu politiknya tinggi sekali. Nah, ini kan agak aneh nih. Kok bisa ya? Kepentingan Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi itu dalam tanda kutip dibajak jadinya. Dengan seleksi KPK yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal harusnya kalau misalnya kita terima fatsun politiknya, serahkan aja ke Prabowo harusnya kan. Untuk kemudian mendapatkan tim terbaik dalam pemberantasan korupsi di KPK misalnya. Tapi ini kan enggak. Jangan lupa, selama 3 kali pemberantasan korupsi, selalu ada masalah di KPK. Dan yang paling buruk adalah seleksi KPK hari ini. Di mana yang diketuai oleh Firly Bahuri. Hampir semuanya bermasalah, bayangkan. Firly bermasalah, yang perempuan kemarin dipecat, kemudian Gufron bermasalah, Johanis Tanak baru menggantikan sempat bermasalah karena dianggap membocorkan sprindik atau apa. Kemudian yang terakhir ini Alex Marwata bermasalah. Coba bayangkan, mayoritas bermasalah. Maka saya katakan, kok begini? Saya kan bicara berdasarkan fakta dan angka-angka. Tentu orang lain akan mengatakan, ya ada angka positifnya, ya nggak apa-apa ajukan, kan? Contoh misalnya orang bicara, wah ini pembangunan infrastruktur. Data ini mengatakan pembangunan jalan itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Jalan tol iya, tapi jalan non tol beda sekali datanya. Kan begitu. Jadi too much bicara tentang infrastruktur itu. Apalagi dampak ke ekonominya tidak terlalu signifikan, belum signifikan. Jadi menurut saya, ketika pemerintahan ini saya anggap gagal dengan data-data statistik seperti ini, lalu kemudian ada keinginan untuk mengambil orang-orang yang gabung dalam tim itu, saya kira agak aneh. Nah, kecuali ya Sri Mulyani, barangkali Pak Prabowo kepepet sudah. Kenapa? Tahun depan itu tekanan fiskal gila-gilaan. Anggaran kita cuma 3.000 triliun. Bayar utang sama bunganya 800 triliun sudah. Transfer ke daerah sepertiganya. Jadi ruang fiskal kita untuk membangun itu cuma 1.000 triliun. Anda nggak bisa bicara tentang membangun kalau duitnya nggak ada. Omon-omon namanya. Kan begitu. Nah, fakta dan angka seperti ini jangan lihat kelas menengah yang duduk di sini. Kita sih bisa makan semua. Ya kan? Tapi coba kita lihat bagaimana masyarakat kita. Di sini juga data kemiskinan, pengangguran. Itu turun sedikit sekali. Pengangguran misalnya, angka pengangguran. Itu penambahan lapangan kerja, itu hanya menutup untuk lapangan kerja yang baru. Sementara problem yang sebelumnya nggak ditutup. Gitu loh. Utang juga begitu kan.
Gila-gilaan utangnya dari 2.600 masa pemerintahan SBY terakhir, sekarang 8.400, 8.500. JK bilang itu yang ditonjolkan cuma 8.400, 8.500. Padahal utang lebih gede dari itu. Kenapa? Dalam 8.400, 8.500 itu kan tidak dimasukkan utang BUMN. Nggak masuk. Yang 5.000 triliun lebih. Kemudian pembayaran-pembayaran yang belum dilakukan karena masih berjalan transaksinya. Itu juga nggak dimasukkan utang. Kewajiban-kewajiban pemerintah. Maka kalau kita pakai pernah omongan Misbahun, itu udah 100% PDB, bukan lagi 40%. Nah, hal-hal seperti ini ya, kita kan nggak ada masalah, kita kan ingin negara ini baik, ya kan? Nah, karena negara ini baik, yang saya bayangkan mestinya jawabannya adalah strong kabinet, kan begitu? Bukan kabinet yang akomodatif. Karena menurut saya kebutuhan kita adalah kebutuhan kabinet yang jauh workable dan profesional. Bukan kabinet yang, ini mohon maaf ya, boleh ngomong enggak ada juga orang politik. Ini ada coupling politik A, coupling politik B, coupling politik C, coupling politik D. Semua politik dikasih coupling. Nah, the question is kenapa Nasdem kok nggak mau? Mungkin Boni bisa menjawabnya. Why Nasdem nggak mau dikasih coupling kan? Kata Aiman udah tahu tuh coupling yang dia pengenkan itu nggak dapat katanya, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian justru ketika dia bilang zakan kabinet, kan begitu? Bukan second kabinet. Jangan-jangan salah dengar kita ya. Second kabinet. Bukan zakan kabinet. Maksud second apa? Bekas. Oh, kan 16 dibanding 46 ya. Iya, kan masih 30 kan, yang baru semua. Tapi yang baru juga yang dipanggil-panggil juga ada juga yang aneh-aneh juga. Nggak, kata Ciko tadi, saya kok yang begitu sih dipanggil. Kalau yang dipanggil Boni Hargen kan keren ya kan. Yang aneh siapa sih maksudnya? Hah? Yang aneh siapa? Nggak, kalau Boni kan PhD, tahu lulusan Amerika Serikat. Boni oke lah. Yang aneh siapa maksudnya? Ya kan? Masa saya sebut namanya yang aneh? Nggak, nah, biar kan bisa dijawab sekalian itu aneh apa enggak kan? Itu penghinaan nanti dianggap gitu. Apalagi? Oke, sampai di situ dulu. Saya ingin tanya dulu, sebelum saya ke Pak Prabowo yang terkait dengan kementerian, saya ingin ke Pak Jokowi dulu, pendukung Pak Jokowi, Bung San Salvator. Ya. Jadi 16 menteri yang diambil dari Pak Jokowi itu nggak pas. Karena kemarin, apa jadi bahasanya? Apaan kalau gitu 16? Gini, saya mengatakan begini, menteri-menteri ini menteri hebat, ya kan? Tetapi kan kontroversinya besar bos, ya kan? Pencapaiannya juga kontroversial. Maksudnya. Iya, ada menteri yang sejak pertama kampanye untuk jadi calon presiden, kan begitu? Ada menteri yang ditekan sprindik mundurkan diri. Ada menteri yang dianggap anak buahnya presiden, ya kan? Yang untuk take over partai politik, ya kan? Ada menteri yang dulu bermasalah minyak goreng, bermasalah kehutanan, ya kan? Kan kita kan nggak bisa nyebut namanya, tapi itu yang terjadi kan begitu. Nah, ada menteri yang kemudian dikaitkan dengan penguasaan teritorial karena banyaknya PLT ya kan, menjelang pilkada serentak dan workable untuk pemilu dan lain sebagainya, kan begitu. Maka saya katakan, wah ini jangan-jangan the winning team benar, tapi the winning team Pilpres kemarin gitu. Oke, silakan Bung Salvator. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa ada sebagian yang... Tapi datanya masuk akal, logis loh. Ya, apa yang sebagian yang masih dipakai ya. Perlu kita melihat secara lebih jauh. Pertama, sebelum terpilih Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, beliau itu menyampaikan berkali-kali bahwa temanya adalah berkelanjutan. Jadi hal-hal yang baik, yang dianggap bagus pada periode sebelumnya pasti ditindaklanjuti, kemudian misalnya itu baik, ya dipanggil untuk yang lebih baik lagi. Jadi kan nggak masalah. 16 menteri ini dianggap hasilnya baik, membawa indikator-indikator yang baik. Ya. Oke. Kan beliau juga punya pertimbangan. Contohnya apa misalnya? Tadi disampaikan juga bahwa Bapak Presiden kita hari ini, yakni Bapak Joko Widodo menyampaikan saya tidak intervensi, itu sepenuhnya hak dari presiden terpilih, ya kan? Dia juga menyampaikan kalaupun misalnya saya diintervensi, saya juga tidak mau gitu. Saya pikir itu hal yang terang benderang bahwa itu yang menjadi pilihan pertimbangan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden kita
kita hargai, kita hormati. Nanti kan bisa dibuktikan kemudian hari apakah ini baik, kemudian berhasil atau tidak. Coba kita hormati dulu keputusan-keputusan yang baik. Saya pikir itu. Oke, setuju nggak bahwa apa yang kemudian disampaikan, yang dipilih 16 ini indikatornya baik kok? Kan Anda suruh saya kritis, ya kan? Itu pikiran critical thinking saya. Jangan disuruh saya berkhotbah soal husnuzon, kebaikan, ya kan? Bukan, apa yang kalau nggak kita nggak diskusi nantinya. Pertahankan tadi kan gini, 16 itu dipertahankan karena indikatornya itu baik. Anda setuju nggak? Sekarang saya tanya, BUMN baik nggak? BUMN kita? Hari ini kita melihat baik-baik saja. Baik gimana? Ancur-ancuran begitu BUMN. Gimana? Kan boleh saja dikritik, ya kan, kita tidak masalah. Angkanya kan ada. Kemudian misalnya kritik itu benar, ya untuk kebaikan juga, untuk perubahan yang lebih baik, ya nggak masalah. Saya pikir demikian. Ekonomi kita baik apa enggak? Indikator pertumbuhan. Jadi gini, kalau ekonomi kan yang paling penting itu kan makronya pertumbuhan ekonomi kan. Nah, pertumbuhan ekonomi itu yang menghelat itu pasti kan Menko Perekonomian, kan begitu. Kemudian ada Menteri Perdagangannya, ya kan. Ada Menteri Perindustriannya. Ada Menteri Energi, Sumber Daya Mineralnya kan, Menteri Investasinya. Ini kalau kita lihat realisasi investasi dan lain sebagainya, di bawah target semua ini. Kan ada datanya, kalau mau minta datanya saya tinggal sebutkan aja gitu loh. Ini datanya beda atau gimana? Semua data mengatakan buruk investasi kita di bawah target. Jadi gini, kan kalau kita membandingkan tuh dua hal. Bandingkan dengan RPJMN sebagai patokan, dan bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya kan begitu. Yeah. Kan nggak mungkin kita bandingkan dengan luar negeri. Kan tidak apple to apple. Nah, dari dua indikator itu, semua statistiknya itu tidak tercapai semua. Dan dalam hal pertumbuhan ekonomi, 10 tahun tuh nggak ada yang tercapai di RPJMN-nya itu. Lalu SAM-nya ya, pertumbuhan ekonomi di periode pertama itu 5, sekian persen, 5,02 tuh. Yang di periode kedua cuma 3, sekian persen. Ya kan? Itu SAM-nya ya, SAM periode pertama periode. Di SBY itu 5,70 atau 80-an%. Lebih tinggi dia. Artinya 16 orang itu pertanyaan. Ini untuk mempertahankan kinerja yang baik atau untuk the winning Pilpres tadi? Iya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. 16 menteri dari Pak Jokowi dipertahankan di kabinetnya Pak Prabowo. Nggak ada yang tahu, tapi kemungkinan besar ya karena sudah dipanggil. Ada catatan tadi dari Bung Refli Harun. Saya nggak tahu bahasanya apa, kalau saya menggunakan bahasa saya ya kurang pas. Karena indikator-indikator tadi yang disampaikan itu nggak bagus. Kenapa mesti dipertahankan? Kecuali Bu Sri Mulyani karena bisa mengelola utang dan lain sebagainya di tengah badai. Oh, kata Bung Henry, bukan kata Bung Refli. Itu kelihatannya 17 ya man. Kan keesokan harinya Budi Ari dipanggil tuh. Jadi... Oh iya. 17 betul, tambah Pak Budi Ari ya, 17 betul bukan 16, 17 saya koreksi. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibantah dari Bung Refli, Prof. Andri? Saya kira bersikap kritis boleh saja ya. Ya, pasti dong. Critical thinking itu boleh. Ya. Karena kita juga tidak berharap semua orang berkata yes ya. 100% orang ya, saya kira itu nggak benar juga. Nah, saya melihat ini ada satu survei dilakukan terhadap tingkat kepuasan pada Jokowi, ya ini lembaga survei. Saya nggak perlu sebut, ya kalau sebut nanti diangkat saya iklan lagi, nggak enak rasanya. Jadi tingkat kepercayaan atau tingkat kepuasan pada Pak Jokowi ini masih tinggi 80%. Okay. Ya, kemudian sebaliknya yang tidak puas itu sekitar 18,5%, selebihnya tidak menjawab. Dan kemudian mengapa mereka ini puas? Karena mereka melihat ya, hasil-hasil pembangunan infrastruktur ya, dan kemudian juga kalau tadi dikatakan dikutip hasil-hasil riset ya, PDB, kemudian juga BUMN langkah-langkahnya berada yang tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi target. Saya kira itu masih normal saja, ya kan? Yang penting kita tidak terpuruk. Kalau ada sesuatu kendala dalam ekonomi, ya tinggal diperbaiki ke depan. Artinya gini, tadi indikator-indikator yang disampaikan Bung Refli itu nggak tercermin kok dalam kepuasannya masih tinggi, artinya masih bagus gitu. Ya, oleh karena itu saya bertanya. Nah, itu pertanyaan saya, betul? Ya, benar. Jadi jangan lihat
indikator-indikator yang tadi disampaikan Bung Refli itu, pertumbuhan ekonomi yang nggak pernah lewat dari Pak SBY misalnya, lalu kemudian dari tingkat kemiskinan, lalu kemudian dari ada apa lagi Bung Refli tadi? Banyak dari sebutkan investasi, tadi. demokrasi, korupsi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita menilai tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi itu sekitar ternyata tinggi. Ternyata masih tinggi. Ini survei, dan survei ini bukan survei abal-abal ya, survei betulan nih. Dan dia mengutip sumber-sumber dari luar negeri hasil risetnya. Termasuk misalnya dari kalangan yang puas ini ya, di kalangan yang puas misalnya. Bahkan di kalangan misalnya pertama lah contoh ya, di kalangan pemilih Gerindra 91,7% menyatakan puas pada Pak Jokowi. Pemilih Gerindra. Pemilih ya. Kemudian pada pemilih PDI Perjuangan, ya harus PDI Perjuangan disebutnya, jangan PDIP ya. Bahwa kepuasan berada di tingkat 87,9%. Di tingkat pemilih PKS kepuasan mencapai 55,1%. Jadi sedikit jauh lebih rendah dibandingkan pemilih PDIP. Karena sebut PDIP, saya ingin ke Bung Ciko. Bung Ciko gimana nih pertanggungjawaban? Mayoritas PDIP puas terhadap Pak Jokowi? Ya kan bisa aja, boleh aja kalau kita nggak percaya dengan hasil survei itu kan. Nggak masalah kan? Ya kan, ada yang percaya, ada yang enggak kan gitu aja. Tapi saya lebih percaya dengan data tadi yang disampaikan. Ya kalau kita bicara soal tingkat kepuasan, coba kita cek di WA grup keluarga kita dulu aja lah. Ya, kita kasih survei kecil-kecilan gitu. Gimana, puas nggak dengan pemerintahan Jokowi gitu? Saya sebenarnya pengen juga men-challenge gitu hari ini. Gitu. Atau kita lakukan survei di dalam ruangan ini misalnya, ya kan? Apakah akan mencapai 80%? I doubt it. Ya, kita nggak perlu lakukan, tapi saya meragukan itu. Itu aja. Jadi intinya saya tadi juga menghargai bahwa Bapak Pak Andi percaya hasil survei ini dengan segala indikatornya, tapi saya juga menghargai apa yang juga pengetahuan yang kita dapat dari apa yang disampaikan sahabat saya Refli Harun tadi. Itu dan kan, menurut itu kan knowledge ya, bahwa kita juga harus melihat data. Mungkin juga kalaupun memang mungkin betul ada 80% yang puas, mungkin tidak melihat data-data yang ada. Karena memang sehari-hari tidak merasakan, atau sehari-hari memang rakyat Indonesia ini udah biasa susah. Ya kan? Udah biasa susah tapi banyak bersyukur. Sehingga kehidupannya itu sebenarnya sama-sama susah terus dari 30 tahun terakhir, ya kan, bahkan lebih susah sekarang, tapi ya udahlah, memang hidup seperti ini kan gitu ya. Ditanya puas apa enggak, ya puas-puas aja deh gitu ya. Itu bisa jadi juga gitu. Jadi kan nggak ditanya terkait bagaimana kalau Anda melihat bahwa ternyata BUMN kita punya utang 5.000 triliun. Anda tahu nggak BUMN punya utang 5.000 triliun? Kan gitu ya, mestinya nanyanya begitu, ya kan. Terus kalau ada presiden yang berhutang selama memimpin sekian ribu triliun ditambah hutang BUMN 5.000 triliun, itu Anda berhasil apa enggak? Nah kan gitu, ya kan. Tapi kan pertanyaannya kadang-kadang memang terlalu simpel sehingga kalau ditanya juga terkait dengan kehidupan saya, apakah Anda merasa happy aja dengan kehidupan sekarang, Ciko Hakim gitu kan, ditanya, ya seneng-seneng aja. Walaupun ada kesulitan di sana sini gitu ya, saya happy. Tapi kan dapat bansos kan, misalnya yang lain ya. Bisa apa? Dapat bansos misalnya. Jadi tanya. Benar. Dan kita harus akui bahwa di daerah-daerah banyak saudara-saudara kita yang hidup dari bansos ke bansos. Bansos bukan sebagai hanya tambahan pangan bagi mereka, tapi mereka betul-betul hidup dari bansos ke bansos. Dan ini hidup dari bansos ke bansos. Dari bansos ke bansos, hidup dari BLT ke BLT, beras ke beras, dan tidak ada tambahan penghasilan sekalipun. Nah itulah juga makanya mereka hidup dari bansos ke bansos, terjerat pinjol. Ini kan terjadi, ya kan? Apakah ini masuk akal kalau dia ditanya dia sudah terjerat pinjol, hidupnya dari bansos ke bansos? Tunggu dulu. Lalu ditanya dan dia masih mengatakan dirinya puas. Ya kan, ini kan cukup aneh gitu. Jadi sekarang kita juga harus membuka mata kita, membuka telinga kita, dan ini apa yang terjadi di Indonesia ini kan, apa yang saya sampaikan itu kan kenyataan. Ya kan, sekian puluh juta orang terlibat pinjol, terjerat pinjol, nggak bisa bayar, hidup dari bansos ke bansos, ya kan. Lalu masih menjawab puas, ya saya rasa mungkin juga itu jawaban yang seakan-akan ya buat dia, ya udahlah biar aja gue jawab aja deh, ya kan. Apa adanya, bukan apa adanya, gue jawab sekenanya aja,
gitu ya. Ini bisa jadi kan gitu. Dan dari itu kan respondennya 1.200 responden biasanya kalau diambil dari sampel. Jadi saya prinsipnya gitu ya. Saya saya tambahkan dulu saya cerita juga nih. Sebentar Bang. Data yang disampaikan tadi yang persoalan tingkat kepuasan 80% itu. Nah, tapi penting nih, karena kan begini. Dasarnya dari The World Bank nih ya. When the Heritage Foundation. Bukan Prof, ini kan banyak. Dari LSI-nya. Saya harus fair juga begini, karena harus sampaikan juga. Nah ini datanya dikutip dari situ. Data apa? Gimana? Nah, data yang disampaikan oleh... Maksudnya World Bank mengeluarkan survei apa gimana? Nah, dia mengutip data dari The World Bank nih. Hah? Ya kan? Maksudnya gimana? Nah, tadi kan Anda sebut satu nama tadi kan, lembaga survei. Jadi survei yang dikeluarkan itu dasarnya dari sumbernya dari The World Bank, kemudian Heritage Foundation sama Transparency International. Ini datanya seperti itu. Transparency International World Bank. Nah, ini datanya seperti itu datanya. Ya, apa datanya gimana? Tolong dijelasin. Silakan aja lacak sendiri. Kalau nggak percaya, gini loh. Gitu aja. Gini, Bung. Ini kan surveinya LSI Denny JA. Dia mensurvei rakyat Indonesia dong, kan harusnya. Bukan basisnya penilaian itu dari sana. Jadi ini saya hanya mengutip ya kan. Gimana, kalau Anda nggak percaya ya silakan aja. Mungkin dari buah. Boleh nggak? Salah mengutip. Supaya boleh dong. Lengkap dari atas Prof. Mungkin itu. Kepanjangan lah. Gini aja deh saya mau menanggapi apa yang. Ini saya cerita dulu kalau survei. Emang orang Indonesia tuh baik-baik. Baik-baik. Jadi kalau ditanya. Oh ini poster juga. Ini poster nih. Jadi kalau ditanya puas nggak puas. Tapi itu tuh kalau. Nah, pertanyaannya gimana sih, saya pengen tahu. Ya apakah Anda puas dengan pemerintahan Pak Jokowi? Tapi bentar, saya tanya, Anda kan polster, Anda lembaga survei. Ya. Anda lakukan juga survei kepuasan itu? Enggak, sekarang enggak. Oke. Yang dulu, kapan terakhir soal kepuasan? Sebelum Pilpres kalau nggak salah ya. Itu sebelum Pilpres, dan jawabannya puas? Puas 60%-an. 60%-an? Hampir 70%. Jadi gini, kalau ditanya itu puas nggak puas? Tapi itu kalau saya nggak salah, itu ada kategori-kategori puas tuh. Ya. Sangat puas, cukup puas, tidak puas, nggak salah gitu-gitu. Nah, tapi sebentar, Bang. Tapi setelah itu biasanya ada pertanyaan gini. Iya. Apa menurut Anda permasalahan di hari ini? Nah, itu banyak tuh. PHK tinggi, lapangan kerja. Pertanyaan terbuka, dia tulis semua tuh. Jadi maksud saya, kalau memang puas, itu jawaban apa permasalahan hari ini? Wah, nggak ada. Itu banyak harusnya. Karena kan puas kan. Tapi begitu ditanya, apa permasalahan hari ini? Banyak juga. Keluar semua. Jadi saya berkesimpulan, kalau ditanya puas atau tidak puas, pasti orang puas. Kayak misalnya saya ditanya sama Aiman, apakah Anda puas dengan acara ini? Saya kan jawab puas. Jadi kira-kira mau saya di belakang misu-misu gitu. Mau saya itu adalah salah satu pengetahuannya dari lembaga survei itu bahwa memang orang Indonesia itu kalau ditanya puas apa enggak puas. Tapi itu kalau nggak salah ada sangat puas. Nah, tapi gini, ini sengaja lembaga surveinya yang mengarahkan atau gimana sih? Ini kita buka-bukaan aja deh. Ini saya bisa jawab ini. Ya udah jawab. Oke, ya, gini. Di bagian sini belum ini. Nanti saya jelaskan gini. Silakan. Saya membaca terakhir ini 2 survei. Yang terkait itulah yang moles-moles gitu. 2 survei. Ini moles-moles, benar. Enggak, kan ada rencana untuk moles-moles yang Tempo bocor halus. Oh, oke. Ya. Kinerja ada 2 Pak Jokowi terakhir ya. Yang keluar terakhir ini, sebulan terakhir ini, setengah bulan terakhir ini. Survei pertama dari poll tracking. Sudah kita sebutkan saja. Tingkat kepuasan terhadap Jokowi 86,5%. Yang kedua, dari indikator politik 75%. Tapi apa kritik saya? Gradasi pertanyaannya itu agak gray area. 1, apakah Anda puas dengan pemerintah dengan kinerja Presiden Jokowi? 1, di atas tuh sangat puas. Oke. Di bawahnya kan bayangan kita puas dong. Bukan, sangat puas, cukup puas. Tapi kan itu biasa, Bang. No. Kita harus. Tapi gini, ini kan 2 lembaga saya tadi sebutkan itu punya kredibilitas yang baik, karena itu kita tahu. Kita jelaskan dulu. Sangat puas, cukup puas, kurang puas, sama sangat tidak puas. Ya, yang ekstrim itu, iya. Skala Likert, ya. Iya. Ya, skala Likert. Ya, yang ekstrim itu kan atas sama bawah. Ini yang in between, ya kan? Kurang cukup itu kan in between sesungguhnya. Bukan kata-kata yang tegas. Bayangan saya kan harusnya sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Itu kan tidak di gray area. Itu makanya, dan mayoritas tau nggak? Mayoritas tuh jawab cukup puas.
itu 70-an%. Yang sangat puas itu cuma belasan persen. Anda baca detail itu ya? Iya. Nah, karena itu saya berusaha nakal sedikit. Boleh dong nakal sedikit. Dia kan 1.200, multi-stage random sampling, selalu begitu kan? Dan orang survei selalu mengatakan ini yang paling kredibel kan begitu. Ya nggak apa-apa, kan namanya juga mereka survei ilmiah. Tapi saya pakai polling aja di RH Channel, ya kan? Polling saya itu diikutin 187.000 votes. 187.000 votes. Itu 2 minggu yang lalu saya lakukan. Saya kasih gradasi A puas, B sangat puas, C tidak puas, D sangat tidak puas, E tidak tahu. Puas itu 5%, sangat puas 2%, tidak puas 13%, sangat tidak puas 77%, tidak tahu 3%. Jadi kalau tidak puas dan sangat tidak puas digabungkan, itu 90%. Saya harus kritik juga soal ini. Kira-kira yang kan ini nontonnya, subscribernya. Nah itu makanya saya mau tanya. Kira-kira orang yang puas pada Pak Jokowi nonton YouTube-nya Bung Refli nggak? Gini. Jawabannya pasti enggak. Sebentar dong. Ini udah gini. Sini, bro. Udah terlalu lama nih sebelah Bro. Gini. Anda kan nggak boleh. Anda fair dong. Masa ini? Saya kan belum selesai. Saya mengatakan survei yang tadi, ya kan? Sama sahnya untuk mengklaim bahwa itulah tingkat puasan terhadap Jokowi. Dan kalau Anda dibayar surveinya, nggak percaya saya. Oke? Ya kan? Nah, saya voluntarily orang mengisi ini nggak diolah, tetapi biasnya adalah bias penonton Refli Harun. Betul. Ya Anda harus hargai dong. Ada 187.000 orang yang menonton Refli Harun dan 90% mengatakan tidak puas. Kalau kita mau main front-frontan, buat lagi front lagi ILC misalnya, buat lagi front yang lain. Nah itu kita akan lihat betapa bervariasinya tingkat kepuasan tersebut. Kalau Anda membuat survei, yang survei itu separuhnya dipesan karena dibayar, kan dia nggak sebutkan dari mana sumber dananya. Gitu dong kita harus. Jadi Anda mengatakan bahwa survei ini kan bias penonton. Kalau mau melintir-melintir ya kita juga bisa. Bias pemirsa, tapi yang jelas ini surveinya asli. Nggak ada upaya untuk moles-moles dari pertanyaan dan lain sebagainya. Itu Anda mau sampaikan. Ya cuman ini subjektif tadi. Karena yang disurvei adalah penonton dia. Yang punya warna pemikiran tertentu. Ya, betul nggak? Bro, ya. Ini everybody can vote. Anda pun bisa. Nah, saya nggak nonton survei, nggak nonton channel Anda masalahnya, ya kan? Ini ininya, jadi itunya subjektifnya di situ. Tapi itu hak dia untuk mengatakan begitu. Itu biasnya di situ. Prof. Andi, bahwa survei itu benar dan Anda yakin bahwa mayoritas warga Indonesia puas 80% terhadap Pak Jokowi? Saya percaya dengan dan ini survei ini bukan hanya seperti tadi. Dari mana Anda punya kepercayaan itu? Sementara ada bansos yang banyak, misalnya. Ya, ini bukan hanya survei LSDJA. Ada juga survei yang lain yang mengerjakan. Pertanyaan sederhana, dari mana Anda punya dasar seperti itu sementara bansos bertebaran di bawah? Nah, saya kan hanya mengutip ini hasil survei kan. Hasil survei saya kutip sekarang untuk mengatakan tingkat kepuasan itu 80% terhadap Pak Jokowi. Ini survei bukan saya. Saya tidak punya pengalaman untuk survei. Beda dengan Bu Hamsat, ya kan? Tadi kan dia sudah nilai nih. Puas kemudian masalah apa 1 2 3 lain lagi pendapatnya. Ya kira-kira begitulah ininya. Dan saya kira ya memang kalau memang tidak puas 100% atau tidak puas 90%, udah lama diturunkan Pak Jokowi ini. Demonya udah banyak sekali. Ternyata kan nggak juga terjadi seperti itu. Mungkin Bung Hamsat lah bisa menjelaskan lebih detail soal teknik survei. Oke, nanti giliran Bu Babe Haikal, saya akan berikan kesempatan, selepas jeda kami akan segera kembali. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Kalau tadi bicara soal kenapa menteri-menteri Pak Jokowi kok banyak yang ikut di kabinet Pak Prabowo. Tadi pro Pak Jokowi sudah menyampaikan. Kontra Pak Jokowi juga. Sekarang kiriran dari timnya atau pendukung Pak Prabowo. Pak Babe pejabat saya bilangnya. Karena akan segera menjadi pejabat negara Republik Indonesia. Nah gitu juga, gini. Saya melihat apa yang disampaikan awal tadi Bung Refli Harun. Kok pesimis sekali gitu loh. Nggak ada nuansa-nuansa optimis yang membangun. Nggak ada nuansa-nuansa yang membuat satu harapan ke depan. Tapi itu boleh-boleh saja.
Cuman saya meragukan data yang dilihat Pak Refli Harun atau cara pandangnya saja. Seperti yang Bang Refli katakan tadi. Ya. Gini. Kalau cuma dibandingkan dengan pemerintahan masa lalu, ya nggak bisa juga. Itu kan cara pandangnya Bang Refli. Kita ini berada pada geopolitik yang lebih luas untuk kita bisa pandang lebih luas, Bang Refli. 2024 ini, dunia melihat kepada kita dengan tingkat pertumbuhan yang hebat loh Bang. Kalau Anda mengatakan enggak cukup, enggak sampai, saya curiga jangan-jangan salah lihat. Karena Singapura sampai triwulan terakhir 2024 ini cuma 2,9 loh. Pertumbuhan ekonomi? Yes. Korea ya sampai dengan triwulan terakhir ini cuma 2,3. Ya. Siapa lagi yang mau dilihat? Cina loh ya. Pertumbuhan ekonomi sampai 2024 akhir ini baru 4,7. Sementara kita 5,05. Nggak tepuk tangan mahasiswa. Ya artinya jangan lihat, oh sekarang lebih kecil dari pemerintahan sebelumnya. Wake up, lihat global, lihat dunia internasional. Kita itu hebat di mata internasional hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita di atas Singapura, di atas Korea, di atas Meksiko, gitu loh. Di atas Cina yang cuma 4,7. Artinya ya boleh-boleh saja. Zaman Pak SBY beda zamannya, beda kondisi. Beda kondisi. Geopolitiknya mesti kita lihat, mesti kita pertimbangkan. Tapi saya nggak mau berkutat di angka-angka seperti itulah, karena setiap orang pasti punya pandangan berbeda. Akhirnya penilaiannya berbeda. Sekarang kita punya pemimpin baru, punya pemerintahan baru yang harus disuarakan secara optimis, yang harus disuarakan secara ke depan akan lebih baik. Yes, of course. Kalau saya menilai seperti itu. Kalau selalu dipertentangkan permusuhan-permusuhan, kita kurang banyak baca kayaknya, kurang banyak belajar kayaknya. Izinkan saya menyampaikan. Bang Refli kurang banyak belajar nih. Bukan. Kita aja. Oh kita, iya. Ini kalau disinggung-singgung saya jawab dulu juga. Sabar Bang, sabar. Sama Aiman, Ya. Aiman kan bercanda. Gini. Belajarlah ke dunia internasional. Yang paling jujur itu ya. Ketika kalau Anda berpendapat, Anda memberikan standing opening Anda apa? Pendapat Anda apa? Gitu dong. Anda nggak punya poin, tapi kemudian membahas pendapat orang. Kan harusnya nih standing point saya begini. Saya udah sampaikan karena standing kalau point begitu kata dunia caranya, internasional. ya nggak untung ngomong di depan. Saya udah sampaikan standing point saya adalah dunia internasional dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Itu cara pandang saya. Kalau cara pandang Bang Refli dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dengan mengakibatkan pandangan-pandangan yang sangat pesimis dan menilai setiap orang yang salah akan terus salah. Setiap orang yang punya error akan terus error dengan mengatakan 16 menteri itu dalam tanda kutip bengkok-bengkok. Sekarang Pak, gini saya bilangin deh ya. Ini pakem dalam dunia ya kepemimpinan ya. Segelompok domba yang dipimpin oleh seekor harimau dia akan mengaum. Dan sekelompok harimau dipimpin dengan seekor domba akan mengembik semuanya. Ya. Mati. Silahkan terjemahan sendiri. Ya, silakan terjemahkan sendiri bahwa ke depan kita punya pemimpin yang betul-betul punya karakter memimpin dengan yang sangat baik, sangat kuat. Sekarang saya mau contohkan begini deh. Ingat, ya ini wawasan ya buat Bung Refli, buat yang lain ya. Di mana kita mesti lihat sebuah persatuan akan membuat sebuah bangsa besar. Toyotomi dan Tokugawa, dua pendekar Jepang yang berebut kekuasaan, saling bunuh. Dan ketika Toyotomi menjadi pemimpinnya, apa yang dilakukan terhadap Tokugawa? Diajak untuk membangun Jepang. Dan kita lihat Jepang kayak begitu. Deng Xiaoping dengan Mao Zedong, musuhan, bunuh-bunuhan. Ketika Mao Zedong terangkat menjadi ketua Partai Komunis Cina, dia mengangkat orang yang rivalitasnya itu loh untuk bersama-sama membangun Cina. Hasilnya kayak apa? Amerika, Lincoln dengan Seward misalnya. Dalam debat, Seward itu memanggil Lincoln itu monyet.
Betapa dalam debat presiden. Dalam debat Memanggil dengan nama memanggil binatang dengan kata-kata monyet. Ya, sangat sadis. Dan dalam buku kita baca, ketika Lincoln ingin melakukan perbaikan, datang ke tempatnya Seward mengusirnya seperti mengusir seekor kera. Itu ngapain kera datang ke tempat kami? Tetapi ketika Pilpres, Lincoln yang mendapatkan kemenangan, apa yang terjadi? Dia angkat sebagai the Secretary of State, William Seward. Artinya bangsa-bangsa besar itu mengerti bahwa untuk membangun diperlukan rasa trust dan kepercayaan walaupun awalnya rivalitas. Kalau itu belum cukup referensi itu, baru kemarin deh kita lihat Barack Obama dengan Hillary Clinton. Betapa Hillary Clinton memfitnah Barack Obama dengan sangat sadis. Dikatain teroris lah, dipanggil nama tengahnya Hussein, Barack Hussein Obama. Dikatakan Islam fundamentalis lah, dikatakan hari-harinya sebenarnya di Islam teroris lah, kata Hillary Clinton di depan forum. Tapi ketika Barack Obama terpilih, Barack Obama mengangkat Hillary Clinton sebagai menteri luar negerinya, langsung di forum. Kalau itu kurang contoh juga, saya kembali deh kepada referensi kita misalnya. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, apa yang dilakukan terhadap King Richard? Diajak membangun bersama. Kurang lagi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab kepada pendeta Sopranios? Apa yang dilakukan? Diajak membangun bersama Yerusalem, yang tadinya pendeta Sopranios menginisiasi pembunuhan terhadap Muslim di Palestina. Kurang lagi, Nabi Muhammad SAW kepada Abu Sufyan diajak membangun Mekah bersama loh. Jadi standingnya adalah nggak usah diajak bermusuh-musuhan lagi. Ke depan lihat lebih baik, lihat persatuan. Dan apa yang Pak Prabowo katakan, Indonesia terlalu besar untuk diatur sendirian. Sehingga dengan itulah diajak banyak orang untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Dan apa yang paling sering diucapkan? Mengembalikan kekayaan bangsa Indonesia untuk rakyat Indonesia. Kesanalah mestinya Bung Revi melihatnya. Jadi kawan-kawan ya, lama-lama kita ini intelektual itu nggak ada lagi ruang untuk berpikir. Karena ketika kita berpikir untuk critical thinking, yang dikatakan adalah tidak optimis, suuzon dan lain sebagainya. Enggak, ini kan metode berpikir, cara berpikir. Makanya saya katakan, ini kan sama seperti melihat cewek hitam manis. Kalau dia melihat manisnya, ada yang melihat hitamnya. Kalau yang tadi ini bekerja sama, ya itu hebatnya Barack Obama berarti ya kan. Hebatnya Rasulullah, hebatnya Umar bin Khattab. Tapi yang kita bicarakan adalah fakta dan data angka. Saya kemukakan angka, dia kemukakan perasaan. Kan susah jadinya. Kan saya mengumpulkan angka. Saya menyampaikan angka, Pak. Iya, 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, itu yang namanya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Kan begitu? Nah, 2 perbandingannya dibandingkan dengan RPJMN, which is itu targetnya Pak Jokowi sendiri kan. Lalu dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Beliau bandingkan dengan Singapura, dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Tahu nggak? Yang namanya pertumbuhan ekonomi itu semakin maju sebuah negara, semakin kecil pertumbuhan ekonominya. Karena dia di sana sudah. Kita kecil, developed country beda lagi. Makanya karena jangan kita salah. developed country, kita nggak ngelihat pertumbuhan itu kecil, kita harus besar, Bang. Did you understand gitu loh. Bukan itu. Balik loh. Bukan itu poinnya, Bro. Poinnya adalah kalau negara itu negara maju, dia makin kecil pertumbuhannya karena dia udah tinggi banget gitu loh. Gini. Tadi yang kita kembali kepada penunjukan 16 menteri tadi kan, yang dianggap memiliki catatan-catatan tidak terlalu bagus ya kinerjanya seperti itu. Saya kira ya 16 menteri ini orang-orang profesional ya. Itu bias, kita jangan bilang 16 menteri kan, menteri-menteri tertentu dari 16 itu. Dari 16 menteri itu kan ada yang baru diangkat 3 bulan kan. Iya, artinya ini kan mereka ini punya track record sendiri juga ya kan. Kalau tadi misalnya diplesetin, kenapa Sri Mulyani diikut sertakan karena Sri Mulyani dipercaya untuk mencari utang, saya kira nggak seperti itu juga ya. Nggak, ya siapapun juga ngomong tadi ya, saya percaya pada kualitas Sri Mulyani. Ya, dia ini kok punya basic pengetahuan ekonomi cukup bagus ya. Dia pernah bekerja di World Bank. Arti kualitas Sri Mulyani saya kira saya tidak akan ragukan. Bukan pertanyaan tadi apakah harus banyak itu? Kalau Bu Sri Mulyani tadi udah oke. Ya, kalau
yang lain yang 16. Ya kalau saya lihat total 17. perkembangan terakhir ini kan baru dipanggil nih, ya kan? Dan masih akan difinalkan oleh Pak Prabowo. Emang masih ada kemungkinan batal, Prof. Andi? Bukan, artinya masih akan difinalkan, gitu kan? Apakah jadi diambil atau tidak kan masih berkembang ke depan. Tetapi saya kira 16 menteri yang 17 yang total. bekas, 17 ya, Ya. 17 dari Pak Jokowi ini, mereka juga saya kira punya track record yang bagus juga ya. Betul. Kalau misalnya jeblok-jeblok lama pasti tidak akan dipakai Prabowo. Pak Prabowo kan bukan orang Betul, Be. kan? Betul, Be. Dia punya kritis juga. Kalau catatannya nggak bagus pasti tidak akan diajak kerjasama dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang kita kenal adalah betul-betul seorang pejuang. Ya, Pak Prabowo yang kita kenal adalah betul-betul seorang yang sangat komit. Komitmennya nggak diragukan lagi. Seperti yang saya ceritakan barusan, 20 tahun yang lalu dia sudah berpikir soal makan gratis, makan bergizi gratis. 25 tahun yang lalu dia sudah bicara soal penguatan UMKM. Artinya 17 itu bukan segera titipan Pak Jokowi, pasti ada pertimbangan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo bukan orang yang gampang dipengaruhi oleh siapapun. Semua orang yang kenal beliau pasti akan berpendapat yang sama. Beliau mandiri, beliau tegas, beliau independen. Nggak ada yang bisa mempengaruhi beliau kecuali beliau sendiri dengan daya pikir dan intuisi yang bagus. Oke, baik. Kita berikan nanti Pak Bung Henry. Nanti selepas jeda, susu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali. Yang belum dapat kesempatan bicara sebenarnya Bung Boni Hargen. Tapi sebelum ke Bung Boni, tadi saya janji dulu ke Bung Henry Satrio. Bung Hensat, silakan Bung Hensat. Loh bukan pertanyaannya dulu saya Oh, oke. Kalian mau menanggapi. Tadi soalnya sering nimpalin. Oh enggak, kalau menanggapi. Jadi gini, saya mau tanya soal ini dulu deh. Menteri aja. 17 menteri Pak Jokowi diambil oleh Pak Prabowo. Apakah itu jalan tengah antara Jokowi dan Prabowo atau memang Pak Prabowo butuh 17 orang itu? Pertanyaan sederhana. Sekarang butuh Pak Prabowo terhadap 17 menteri itu. Kenapa? Supaya terlihat kompak kan dengan Pak Jokowi kan. Berapa lama katanya? Nah, kalau berapa lamanya kan Babe Haikal lebih paham itu. Tapi benar, ini pertanyaan penting loh. Ya, artinya jangan-jangan ada reshuffle di waktu yang dekat. Mungkin itu. Ini kita belum bicara pelantikan, udah bicara reshuffle. Kalau itu kan terserah Pak Prabowo. Ciko nih. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya indikator-indikator kan. Ya. Kalau memang tidak cocok, ya sudah diganti saja. Tapi menurut saya begini, Pak Prabowo ingin membuat jalan tengah yang enak lah. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa kali, mungkin Pak Jokowi juga membicarakan hal-hal tentang menteri ini. Kan biasanya Pak Jokowi itu ciri khasnya, Bapak percaya deh sama saya, kira-kira gitulah. Dan akhirnya keluarlah menteri-menteri ini. Dan menurut saya ini adalah menteri-menteri yang menurut Pak Prabowo himself, menurut Pak Prabowo sendiri, ini memang bagus-bagus. Kan dia kerjasama sama menteri-menteri ini kan. Tapi menteri-menteri ini 17 nama ini di-endorse oleh Pak Jokowi. Kalau itu saya nggak tahu. Enggak, saya jawab enggak. Ya, enggak, Be? Langsung saya jawab enggak. Ya. Kenapa saya berani jawab enggak? Tampilkan salah satu yang dipanggil kemarin, tanya dia udah berapa bulan ditanyaan untuk siap jadi menteri. Tanya, bukan hasil dari obrolan Babe ini kok ngotot sama saya, orang saya udah bilang kagak tahu. Jadi maksudnya saya jawab enggak, Iya. bukan karena makan malam itu. Nggak ada kaitan makan malam dengan 17 karena ada. Tanya sama orang yang kemarin dipanggil, ya tanya, dia sajikan ke sini, tanya berapa lama dia sudah presentasi, berapa lama dia sudah dipanggil, dan jawabannya berapa lama? Udah ya lama, berapa bulan yang lalu lah. Ya udah lama Kan berarti. hasil dari obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah itu udah Kemudian jelas tuh keluarlah Bang Aiman. 17. Bukan. Jadi bukan semalam di endorse-nya, bukan pas di Solo itu, tapi sudah lama. Gitu kan? Itu kan itu tadi bilangnya. No. Oh enggak, bukannya. Jangan dia. Enggak, karena saya pikir. Ini dalam sisi komunikasi ini berbahaya ini ya. Very dangerous Ale itu cuma ya. ngomong gitu Very aja, dangerous. Be. Ini namanya inserting yes. Oh, oke. Anak-anak mahasiswa nih ya, saya jadi sedikit. Ini namanya inserting yes. Dia memaksa orang yes dengan insert what I'm saying. It's danger, man. Bukan begitu. Saya nggak pernah ngomong itu danger apa tidak. Kan Ada saya bilang, 9 teknik yes. Iya. Salah satunya Anda keluarin nomor 4, inserting yes. Nggak boleh. Itu udah 40 menit Anda ngomong. Kalau pejabat belajar untuk ngalah sama rakyat ya.
Nah gitu be. Kan BB mau jadi pejabat ini mesti belajar ngalah. Nah, Enggak, tapi bentar. Saya mau tanya, gitu? Ya. Anda kok yakin banget kalau itu endorsan Pak Jokowi dari mana? Lah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasti saya yakin ditanya lah sama Pak Prabowo. Emang nggak ada peran Mas Gibran? Kelihatannya nggak disebut-sebutin. Ya ada kan tadi saya nyebut pertama kali itu kan. Jadi minimal kan Pak Prabowo pasti nanya. Sebutnya di mana? Pak Jokowi kira-kira tadi di depan. Loh, Bang Ciko nggak dengar kapan ngomong Mas Gibran? Saya bilang mungkin saja 17 ini adalah representasi dari Mas Gibran kan. Apa gimana? Representasi dari Mas Gibran. Jadi Bisa mana nih juga endorsan Pak Jokowi atau representasi Mas Gibran? Pak Jokowi sama Mas Gibran kan sama-sama lah itu. Memang sama kan. Jadi menurut saya sih oke aja dengan 17 orang ini. Karena kan pasti sudah dipilih sama Pak Prabowo. Dan pasti bisa bekerja sama dengan beliau. Dan Anda masih yakin bahwa itu adalah di-endorse oleh Pak Jokowi? Kan katanya keyakinan Anda nih, kalau keyakinan nggak? Kalau saya sih yakinnya iya, tapi kalau kata Babe nggak apa-apa. Ya dan juga nggak apa-apa juga di-endorse Pak Jokowi. Kan juga Pak Prabowo kan temanya adalah keberlanjutan. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ingin ada beberapa orang yang melanjutkan, menurut saya juga oke aja. Toh Pak Prabowo juga punya saying terakhir kan, finalnya kan ada di Pak Prabowo. Jadi selama Pak Prabowo oke, dan oke. Jadi kita tidak perlu lagi membahas apakah ini endorsan Pak Jokowi atau tidak. Yang jelas sudah dipilih oleh Pak Prabowo, tinggal dilantik. Tapi kan ini totalnya banyak ya. Nggak masalah dong kalau seandainya endorsan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo sebenarnya nggak mau, tapi kemudian terpaksa, kan masalah. Ya kan selama ini kan kita lihat dia nggak ada omongan nggak mau, dia mau aja. Buktinya dia oke-oke aja tuh. Karena Pak Prabowo kan berpikir, ini yang selalu sampaikan kan, Pak Jokowi sampai hari ini masih komandannya Pak Prabowo kan ya, gitu. Kenapa Pak Prabowo prajurit saya belain? sejati. Ya kan gue mesti belain Prabowo nih, kan lu bilang kan endorsan Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa, udah mau di endorse sama Pak Jokowi kek, mau enggak kek, mau di endorse Mas Gibran kek, itu orang-orang udah dipanggil. Udah tinggal kita tungguin aja nih orang bisa kerja apa enggak. Kan ada yang diganti tuh ya. Misalnya Budi Ari, saya juga yakin nggak akan di Menkominfo lagi tuh. Mungkin akan pindah ya tempatnya. Terus kemudian Pak Pratik juga mungkin juga pindah juga gitu. Yang jelas orang-orang ini sudah dipanggil Pak Prabowo dan harus siap bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tadi pertanyaannya Bung Ciko. Masalah kemudian nanti berapa lama, ya mau nanya itu kan. Masalah itu mau berapa lama ya Pak Prabowo yang tentukan. Kalau kemudian dia lihat, wah ini menteri-menteri ini nggak oke nih, diganti ya diganti aja. Bahkan kan pertanyaan kita, ini mau sampai berapa lama ada 100-an lebih menteri, ya kan? Apakah nanti akan dikurangi nih menteri-menterinya atau tetap 100-an ini? Bang Aiman pernah ngebayangin nggak ada 108 menteri diundang rapat kabinet pagi-pagi bareng-bareng, macet Jakarta. Nggak itu ada 108. four ridernya aja udah panjang. Babe kan pakai four rider tuh. Four rider, terus ada mobil Babe macet tuh. Nah sebenarnya begini kan, banyak pertanyaan nih kita dengan Pak Prabowo. Jadi yang pertama adalah saya sih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, silakan aja. Anda mau mimpin pemerintahan, mau pakai menteri banyak-banyak, oke. Tapi catatannya kalau ada menteri yang nggak oke, mestinya langsung diganti. Kan janjinya tuh banyak. Dan yang saya yakin banget nih, Pak Prabowo pasti ingin membuktikan ke rakyat Indonesia, kalian itu mestinya pilih saya 10 tahun yang lalu. Jangan sekarang. 10 tahun yang lalu pasti Indonesia lebih baik. Kan pasti ada keinginan untuk itu tuh Pak Prabowo ya. Dan sekarang kan akhirnya dia berhasil menjadi presiden, pasti dia ingin Pak Prabowo akan menunjukkan bahwa saya ini sesungguhnya layak, bukan hanya sekarang, dari sebelumnya. Ya. Dan Pak Prabowo akan membuktikan itu. Ya, sepakat. Ya nggak? Kan kalau gitu kan, jadi nggak akan mungkin. Babe udah jadi pejabat, bukan sekarang. Ya. Be, tapi soal berapa lama tadi itu penting pertanyaan Bung Ciko. Babe bisa jawab. Setahun lebih nggak Be? Bukan soal itunya, itu betul-betul haknya di Pak Prabowo. Cuman saya meluruskan, tidak 108 menteri. Nak, jangan ya nak. Tidak 108 ya. Lihatlah, udah tahu lah, dia juga tahu berapa. Kan 46 kabarnya. Mungkin salah sebut kali. 46 menteri. Terus ada 48 kalau salah. Wamen 56. Ya, ada menteri, ada wamen, ada kepala badan. Banyak Be, benar itu. Enggak usah rapat semua, jangan dibayangin kemacetan 108. Enggak, bukan mau saya ngebayangin nih. Saya ngajak warga Jakarta nih, kalau kemudian Pak Prabowo, ayo kita rapat kabinet jam 9 pagi. Keluar bareng kan sama four ridernya. Pusing itu warga Jakarta tuh. Ya dia keluar lagi. Plupup, belum gitu-gitu kan. Plupup. Ya ada lagi, plupup lagi. Jadi menurut saya pesan sama Pak Prabowo nanti kalau misalnya mau rapat kabinet,
itu bisa lawan arus saja, misalnya di Hambalang atau di Istana Bogor gitu kan lawan arus tuh. Jangan di Istana Negara tuh macet juga 108 orang men. Oke, baik. Bu Moni, silakan Bu Moni. Tadi apa yang disampaikan kita bicara soal survei, bicara soal titipan alias endorsan ya, bicara juga soal belum pelantikan, udah bicara soal kapan sampai kapan. Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak publik Indonesia saat ini. Menurut Anda gimana? Ya, saya kembali ke standing point saya di awal bahwa saya optimis dengan pemerintahan ini. Kenapa? Pak Prabowo yang saya kenal baik dari masa lalu, saya pernah makan siang, kami ngobrol. Bahkan 2009 saya sempat diminta untuk menulis nama-nama yang layak jadi wakil presiden Pak Prabowo di 2014. Sebelum akhirnya di tengah jalan ternyata bisa kongsi dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi maju sendiri. Ya artinya dari pengalaman-pengalaman pribadi ini Pak Prabowo yang saya kenal memang sosok yang negarawan, sangat kerakyatan, jiwanya sosial, dia tidak tahan melihat orang susah. Bang, tapi udah nggak ada pemanggilan lagi, Bang, nggak usah muji-muji. Bukan, saya mengatakan sejarah, jadi tidak untuk dipanggil Bro Aiman. Saya hanya mau mengatakan bahwa kenapa saya optimis dengan situasi ini. Silakan. Lalu kemudian ada di sana nanti kerjasama yang tentu baik, entah perannya sebagai oposisi atau tidak, PDI Perjuangan. Tapi kita kalau ketemu oposisi nggak? Nanti saya mau tanya juga nih. Ya, kalau itu nanti oposisi, saya kira itu soal teknis saja. Tetapi yang pasti bahwa pemerintahan ini pun akan sangat memerlukan. Teknis gimana, Bang? Kalau ketemu nggak bisa oposisi dong. Pemerintahan ini akan sangat membutuhkan sosok seorang Ibu Mega dan PD Perjuangan. Karena ini kan partai yang salah satu pilar utama dari nasionalisme dan perjuangannya. Sebelum saya lanjut kepada Anda, saya ingin tanya ke Bung Ciko. Bung Ciko, kalau ketemu sebelum pelantikan artinya PDIP nggak akan oposisi juga di pemerintahan ini? Nggak gitu juga. Nggak gitu juga? Nggak ada hubungannya. Karena gimana bayangin pertemuan itu? Antara yang kita harus pahami ini adalah dua tokoh bangsa, ya, dua tokoh senior bangsa ini yang sudah berkawan sekian lama. Betul. Punya hubungan historis, ya, pasang surut hubungannya di dunia politik, tapi hubungan pribadinya selalu baik di antara keduanya. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting juga kalau kita bicara soal stature, ya kan, statusnya keduanya adalah yang satu adalah Presiden kelima Republik Indonesia, yang satu adalah Presiden yang akan dilantik dan Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dan mereka pernah bersama-sama maju sebagai Capres dan Cawapres, pernah berkontestasi juga, mereka juga punya hubungan yang baik tadi, dan terkait dengan kepulangan dari Pak Prabowo dari luar negeri itu juga ada dikaitkan dengan asistensi dari Ibu Mega dan almarhum Taufik Kemas dan lain-lain, punya pasang surut sejak Orde Baru, ya kan, kemudian di masa reformasi juga begitu. Tapi pada prinsipnya gini, apa yang akan dibicarakan nomor satu adalah Ibu Mega tentunya akan bertanya terkait visi misi ke depan, terkait pandangan Pak Prabowo dengan posisi tawar Indonesia di dunia internasional. Tapi gini, ya, dengan kalau situasi geopolitik. Saya lanjut ya, Bang. Ini kemudian ada banyak pertanyaan juga. Kalau ketemu lalu kemudian katakanlah ada PDIP yang kemudian masuk ke dalam kabinet, kita nggak tahu karena masih pengumuman 21 pelantikan 21 Oktober masih ada waktu. Artinya kan tidak akan mungkin juga masuk ke dalam oposisi. Kita memang orang bilang di demokrasi di Indonesia tidak mengenal oposisi dan koalisi, begitu kan? Tidak mengenal oposisi, yang mengenal adalah bersama atau di luar pemerintahan kan gitu. Tapi tetap aja kan praktik seperti oposisi. Artinya kalau PDIP bergabung dan ada jatah untuk PDIP, tidak akan ada oposisi. Ya, bayangannya kan seperti itu. Ya bayangannya kan seperti itu, ya betul. Tapi kan kita kan belum tahu apa yang akan, tadi yang saya sampaikan. Dan makanya saya menyampaikan apa agenda-agenda yang akan didiskusikan. Dan saya rasa Ibu Megawati Soekarno Putri juga bukan tipe-tipe yang akan membicarakan soal teknis jabatan substansial. Seperti 1, 2 menteri, 3 menteri, jabatan apa dan lain-lain. Satu hal ya yang harus diingat, PDI Perjuangan tidak pernah menjodoh-jodohkan diri. Kita paham betul bahwa kita kemarin berseberangan dalam berkontestasi. Dan kita memberikan ruang seluas-luasnya bagi presiden terpilih untuk menjalankan haknya sebagai presiden terpilih, hak prerogatif untuk mengangkat menteri, menunjuk menteri, dan memberhentikan menteri. Tetapi kesamaan paradigma Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu menjadi dasar, mereka akan saling membutuhkan. Itu kan poin saya sebetulnya. Nah, saya mau bilang begini, Mas Aiman, bahwa lepas dari urusan teknis soal politik kekuasaan inilah, saya kira tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah di mana situasi Indonesia hari ini di tengah lingkungan global dan apa yang akan terjadi ke depan.
dalam konteks ini kita akan membaca konsensus politik yang mau dibangun ini apakah relevan atau tidak. Ya, pertama bahwa merangkul semua, konsensus merangkul semua golongan. Bukan merangkul semua. Nanti kita lihat bahwa situasi global kan tidak stabil. Ya. Kita masih melihat perang Ukraina, Rusia, dan Gaza terus berdarah-darah, bergejolak. Saya kira semua akan berdampak, entah secara ekonomi, politik, keamanan terhadap Indonesia sebagai satu sistem politik. Nah, ini semua harus kita hadapi. Maka dalam hal ini tentu saja pemerintahan baru harus mempersiapkan kuda-kuda yang kuat. Untuk itu konsolidasi ke dalam itu kan diperlukan. Dalam konteks ini kabinetnya segemuk apapun saya kira sangat relevan karena situasinya memang sangat rumit. Sangat relevan? Sangat relevan karena kabinet situasinya kompleks dan negara yang besar ini tentu saja membutuhkan Bukankah kemudian kritika ketika ada banyak kementerian maka akan ada banyak biaya yang keluar? Itu teknis konsekuensi dari sebuah obsesi untuk membangun. Dibanding dengan manfaatnya Anda menilai bahwa lebih besar manfaat? Soal itu atau tidak itu kan masih ada di masa depan. Kita belum bisa memastikan. Coba kita kembali ke teori dasar misalnya fisika kuantum Schrödinger. Kita masih ingat bahwa realitas itu harus selalu kita lihat dalam superposisi kan Mas Eman. Jadi dalam yang namanya Schrödinger's cats eksperimen itu adik-adik mahasiswa. Schrödinger masukin kucing ke dalam kotak, di sana ada racun. Lalu dia tutup. Pertanyaannya adalah apakah kucing itu mati atau hidup? Serentak di saat yang sama realitasnya dua. Kucing itu mati dan kucing itu hidup. Bagaimana kita bisa memastikan? Kita hanya bisa memastikan dari satu sudut pandang ketika kita buka kotak itu. Bisa lihat kucingnya hidup atau mati. Tetapi bahwa realitas itu selalu ada pada superposisi kan. Mohon ini dimengerti lebih jauh. Nah saya ngomong ini sebetulnya karena kemudian kita bicara soal apakah secara domestik kita sudah punya kekuatan yang terkonsolidasi untuk menghadapi segala macam bentuk masalah nanti yang dihadapi oleh bangsa ini jauh lebih besar ketimbang yang sebelumnya. Exactly, karena dari luar negeri nanti. Exactly, karena dinamika ini ke depan kita tidak hanya bicara soal bagaimana merespons ancaman dari luar dan juga dari dalam, tapi bagaimana kita bisa memperkuat posisi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju. Dan itulah kemudian merangkul itu menjadi penting. Dalam konteks ini mengumpulkan bibit-bibit yang unggul, pemikiran-pemikiran yang cerdas itu adalah satu langkah untuk mempersiapkan pemerintahan ini bisa mewujudkan segala macam mimpi, visi, misinya ke depan. Saya kira itu. Nah sekarang kalau kita bicara ke dalam kan agak sedikit rumit, bukan sedikit lagi ya. Ada kotak Pandora besar Mas Eman. Dari aspek keamanan, pertahanan kita masih punya problem ke dalam dan juga keluar. Ke dalam kita masih ada separatisme, keluar kita masih punya potensi benturan di Laut Cina Selatan. Kita masih punya banyak sekali risiko-risiko dari luar, misalnya serangan cyber dan segala macam, maka pembentukan pasukan cyber untuk TNI itu sangat relevan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan berikan kesempatan lagi nanti kepada Bung Boni pada tahap akhir. Kita akan kembali saat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sampai di sesi terakhir, Rakyat Bersuara. Saya berikan kesempatan pertama pada Bung Hensat dulu deh. Silakan Bung Hensat. Ya, disertasi saya tentang momentum politik. Momentum politik. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saat ini Pak Prabowo berada di momentum politiknya dia. Artinya bukan momentum politik yang lain. Jadi harus dia manfaatkan momentum politik ini untuk membuat dia menjadi leaders yang baik. Untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Penilaian rakyat Indonesia tidak akan kepada siapa-siapa. Tidak akan kepada Jokowi, tidak akan kepada Gibran, apalagi pada menteri-menteri. Semua perhatiannya ada di Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo punya modal itu karena 3 kali kalah, mungkin 4 kali kalau dengan konvensi Partai Golkar. Akan membuktikan di masa-masa ia menang ini. Kan modalnya besar itu. Ya. Iya kan? Lupa deh. Jadi momentum politik yang dimiliki Pak Prabowo ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa. Kalau kita perbincangannya masih tentang kenapa kemudian jumlah menterinya terlalu banyak. Nanti mereka berkantor di mana? Apakah di IKN semua? Ataukah ada yang di Jakarta? Kemudian kenapa kemudian ada yang dipecah-pecah? Ada kemunculan menteri-menteri baru. Kenapa tokohnya si ini, kenapa tokohnya si itu nggak selesai-selesai. Jadi memang kita berikan target pragmatis saja pada Pak
Prabowo. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8%, maka please tolong diwujudkan. Memang tidak mudah, situasi global lagi luar biasa mengerikan kalau menurut saya. Ada serangan-serangan rudal mana-mana, bahkan pasukan perdamaian dunia aja diserang. Tidak baik-baik saja dunia. Geopolitiknya tidak baik-baik saja, tapi Pak Prabowo berani menetapkan pertumbuhan ekonomi 8%, itu tolong diwujudkan. Yang kedua kemudian, dia ingin masyarakat Indonesia ini sehat-sehat, lebih sejahtera, dan Indonesia menjadi macan Asia. Itu juga tolong diwujudkan. Bila kemudian tidak mampu untuk mewujudkannya, usaha terus saja sampai bisa. Tapi jangan pakai pencitraan. Ajarkanlah rakyat Indonesia kondisi yang sesungguhnya, bukan kondisi yang artifisial. Saya percaya Pak Prabowo bisa. Kira-kira demikian. Ya kan. Oke, silakan sekaligus closing statement ya, Bung Boni. Masuk daftar 50 tokoh muslim yang berpengaruh di dunia terbaru. Saya kira artinya bahwa Pak Prabowo ini seorang global leader. Dia punya reputasi di situ dan diakui oleh dunia internasional. Ini satu harapan buat kita bahwa Indonesia akan betul-betul diperhitungkan di kancah global maupun regional. Jadi kalau mau bilang jadi macan Asia, ya saya kira potensi itu besar. Tinggal nanti ke dalam, apakah orang-orang dan infrastruktur yang ada siap untuk menopang mimpi itu. Dan jawabannya kira-kira? Saya percaya itu, karena terlalu banyak talenta. Tetapi koreksi-koreksi di beberapa hal yang sangat strategis itu penting. Saya ambil contoh. Sebelum saya ke sini, saya nonton satu konten soal pendidikan. Ternyata masih ada SMP atau SMA di Jawa Barat, termasuk Jakarta, yang bahkan tidak tahu teorema Pitagoras yang sangat dasar. Zaman saya sudah belajar itu di tingkat SD itu. Terus kemudian apalagi kalau bicara soal deret Fibonacci misalnya, itu tidak mungkin dia mengerti. Atau golden ratio 1,6 atau nilai pi itu 27 itu. Agak rumit tuh. Artinya bahwa dunia pendidikan kita dengan kurikulum merdeka ini betul-betul anak-anak itu dimerdekakan dari segala macam tanggung jawab berpikir. Kalau dilakukan eksperimen berpikir, generasi ini makin mengalami degradasi berpikir. Maka reformasi di dunia pendidikan, mohon ini jadi concern pemerintahan Pak Prabowo. Kementerian Pak Prabowo itu ada pecah tiga ya, dipecah tiga maksudnya. Kementerian Pendidikan Pendidikan Dasar. Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan sekarang jadi tiga, Dikdasmen. Nah disitulah relevansi dan signifikansinya. Pemecahan itu akan menjadi harapan kita sehingga mutu pendidikan ini bisa ditingkatkan. Anda optimis akan itu? Siap. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bung Refli silakan. Kita ini kadang-kadang optimis boleh ya, tapi kan harus diletakkan pada modal kita apa hari ini kan. Pemimpin ini bukan Raja Midas yang langsung berubah gitu ya. Sebelum pemerintahan sekarang sudah berlalu pemerintahan sebelumnya. Dan ketika pemerintahan baru itu muncul, kita selalu mengatakan hal yang sama kan. Optimisme kan 10 tahun yang lalu begitu dan lain sebagainya. Tapi hasilnya ya mediocre saja sesungguhnya. Ketika tahun 2014 harapan itu bernama Jokowi, saya tulis di Detikcom. Saya bilang ya, ketika pemerintahan yang baru itu selalu membuncah harapan, optimisme dan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan realistis sendiri. He is still human, dia manusia juga ternyata, ya kan? Yang bisa capek, yang bisa marah, yang bisa putus asa dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak, pemimpin itu harus pada directionnya, right direction. Kalau kita melihat pemimpin itu sedang bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membuat kita terlindungi, sejahtera dan pandai, maka segala kesulitan itu kita akan maafkan. Tapi kalau pemimpin itu kita lihat sedang membangun dinasti politiknya, kejayaan kelompoknya, ya orang lain marah. Paling tidak sebagian kelompok akan marah dan itu tidak akan mencapai persatuan nasional. Nah itu saja warning saya. Dan semua suara kritis ini akan bungkam kalau Prabowo menjadi sosok sebagaimana yang dibayangkan Babe Haikal dan Boni Hargen. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung San Salvator silakan. Singkat saja. Ya, tadi disampaikan banyak hal, terus kemudian
ada yang optimis dan ada yang pesimis. Kemudian kita melihat bagaimana cita-cita besar, visi besar dari seorang presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto yang kemudian hari-hari ini sudah mulai meneliti siapa sih orang-orang yang bisa akan mensukseskan visi misi saya, yang ikut mensupport. Nah, kemarin dan hari ini sudah kita lihat bersama live dan bisa dilihat, diakses semua oleh masyarakat Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa yang terpampang nyata di media sosial itu adalah orang-orang yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi 5 tahun ke depan. Ya kan? Nah, orang-orang ini sudah dipercayakan menjadi kabinetnya Bapak Prabowo. Nah, kemudian terhadap apa yang kita khawatirkan, coba kita hormati, kita yakinkan bahwa apa yang dipilih oleh presiden kita itu adalah yang terbaik, putra-putri terbaik dari bangsa Indonesia. Baik, oke, baik. Bung Ciko, baik. Pada prinsipnya PDI Perjuangan menaruh harapan yang besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ke depan. Kami seperti juga bangsa Indonesia lainnya, teman-teman yang berada di ruangan ini, suka atau tidak suka berpihak pada Capres Prabowo Gibran waktu itu atau tidak, tapi kami menginginkan pemerintahan ini sukses. Ya, jadi don't get itu harus digarisbawahi itu ya. Itu harus digarisbawahi. Karena artinya dengan pemerintahan yang sukses, rakyat kita sejahtera, bangsa kita maju, dianggap di dunia internasional, bahkan bisa menjadi leader dalam hal-hal yang terkait dengan konflik-konflik yang terjadi misalnya di Palestina, ya kan, di Ukraina dan Rusia dan lain-lain. Nah, ini menjadi harapan. Nah, kalau kita melihat pemanggilan calon-calon menteri, calon-calon wakil menteri atau calon-calon kepala badan, saya tidak mau berkomentar lebih jauh, tapi intinya gini, kita harus tetap berusaha optimis ya, dan kita harus tetap meyakini bahwa Presiden Prabowo yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak, punya latar belakang pendidikan yang begitu baik, international exposure tadi ya sebagai pemimpin global, namun agak kita sedikit bolehlah mengkritisi itu ya, artinya tadi bahwa Prabowo dengan international exposure yang begitu baik, tapi kalau kita melihat menteri-menteri yang calon-calon menteri dan calon-calon wakil menteri dan calon-calon kepala badan yang dipilihnya, rasa-rasanya agak sulit untuk mengimbangi seorang Prabowo Subianto. Jujur aja. Ya, tapi kalau kita bicara kelas-kelas Ibu Sri Mulyani misalnya, di situ kita ada harapan. Ya, artinya Pak Prabowo betul-betul memikirkan tentang kebijakan fiskal, kehati-hatian dalam mengambil keputusan terkait dengan fiskal, dan dia tahu bahwa Sri Mulyani dipercaya oleh dunia internasional untuk jangan lupa Pak Budi Gunawan, tokoh besar di sana, gabung juga kemungkinan. Gimana? Pak Budi Gunawan kemungkinan gabung juga, dan itu tokoh yang potensial ya. Ya, udah pasti nih. Itu kalaupun pasti nih. No, saya hanya menebak-nebak tapi kalau memang itu bergabung, saya rasa untuk bidangnya kan pasti kita udah tahu lah ke arah mana ya, pertahanan, keamanan atau intelijen. Tapi kan itu jelas mempunyai latar belakang yang jelas, pendidikannya jelas di bidang tersebut, pengalamannya juga jelas di bidang tersebut. Saya cuma mau menyoroti ada beberapa, saya tidak ingin menyebut nama ya, tidak ingin menyakiti hati orang, tapi sesungguhnya bukan untuk menghina, tetapi saya ingin hanya menyampaikan bahwa orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing dalam kehidupannya belum tentu dan tidak harus bisa sukses menjadi menteri di bidang lain, apalagi atau di bidangnya sendiri. Kalau kita bicara soal dokter misalnya ya, kita pernah punya pengalaman punya dokter yang hebat menjadi menteri kesehatan, tetapi gagal. Ya, kita harus akui itu. Ya kan, ini menjadi menteri, menjadi kepala badan, menjadi wakil menteri, it's another thing. Sekarang Bagir yang jadi menteri. Ya, menjadi perubahan. Ya. Mengelola suatu jabatan yang sangat kompleks, punya anak buah begitu banyak, ya kan, hierarkinya juga begitu kompleks. Tidak semudah dia misalnya menjadi seniman yang hebat dan diakui di dunia entertainment misalnya, ya kan.
saya bisa menyebut ada Yovie Widianto, ada Raffi Ahmad, dan tidak terpungkiri bahwa mereka sukses dan tidak banyak yang bisa menyaingi kesuksesan mereka di bidang itu. Tapi apakah ketika mereka menjabat di suatu tempat yang harus melakukan banyak hal yang sifatnya administratif dan lain-lain, itu punya jaminan juga akan sukses. Nah ini yang saya harap, tentunya harapan saya, prediksi-prediksi saya yang negatif ini salah ke depannya, tetapi saya yakin tentu Pak Prabowo dalam perjalanan nanti ada indikator-indikator yang dia bisa menilai apakah mereka harus dilanjutkan atau tidak sebagai menteri. Tapi ini tidak mengatakan bahwa tidak kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk Bung Ciko Hakim. Last but not least, Babe, silakan Babe. Bismillah. Kedepan ini ada satu bahaya yang luar biasa bagi bangsa ini. Bahaya itu kita dapat dari survei kita. 41% anak-anak kita sekolah dasar datang ke sekolah tanpa sarapan. Gimana dia mau bisa bersaing? Ini PR terbesar bagi bangsa ini. Dan 2 dari 3 kelas anak-anak itu dalam kondisi rusak. Jadi ke depan PR ini dahsyat gitu loh. Dan tahukah ketika kita survei itu kita kasih uji coba, kita apain aja presiden sebelumnya itu ya. Ya, pada waktu itu kita survei, kita kasih makanan, dan tahu nggak dia makan separuh. Ketika kita tanya kenapa makan separuh, jawabannya akan menitikkan air mata. Buat adik saya di rumah. Oh, buat adiknya. Karena dia tahu adiknya juga nggak makan. Ya tahu adiknya nggak makan. Dan for your info, seperti yang saya bilang tadi, ini udah dipikirin sama Pak Prabowo sejak 20-30 tahun yang lalu. Dan terjadi sampai hari ini. Dan terjadi sampai hari ini karena dia belum pernah mendapatkan kepercayaan penuh untuk memimpin. Dan hari ini insya Allah kita akan membuktikan kebenaran ucapan itu. Kalau Bang Hensa tadi menyatakan disertasinya, saya ingin juga menimpali. Disertasi saya berjudul Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi NKRI. Saya ulangi nih ya, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Sehingga kalau media massa selalu berpihak kepada A atau B, maka ini sangat berbahaya untuk menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Media massa dahulu adanya TVRI, lalu kemudian timbul RCTI, SCTV, dan ANTV dan TV One. TPI, sorry. Dan kemudian media massa berkembang terus sampai sekarang dan banyak. Dan dahsyatnya lagi, media massa itu berkembang terus. Berkembang dengan media massa yang bernama Refli Harun. Televisi sendiri. YouTube maksudnya. YouTube maksudnya. Ya, yang bikin survei tadi. Ya. Dan kemudian ada lagi media massa yang kalau kita sebutkan karena satu kita sebut, yang lain juga sebut. Ada media massa bernama Najwa, ada media massa bernama Dedi, ada media massa dan seterusnya. Kalau ini tidak bijak-bijak melihat, maka sangat berbahaya terhadap NKRI. Akan menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Maksud Babe ini media sosial. Kalau media massa kan cenderung ke media mainstream, media tradisional. Ya. TV, radio yang hari ini terdaftar. sudah tidak ada batasan itu, Bang Aiman. Kita bisa semua lihat di handphone. Ya. Dan apresiasi saya. Yang dikhawatirkan maksudnya media sosial, yang dikhawatirkan ini ya. Ya, karena semua orang melihat. Kalau dulu kan cuma media massa. Kan dulu kan saya kan tahun 90-an ya, tahun 90-an. Nah sekarang kan udah begini. Sehingga semua orang bisa menganggap handphone itu. Nggak, coba kalau Babe bilang media massa gimana? Bentar, kalau Babe bilang media massa disintegrasi, kami juga deg-degan nih gitu kan. Karena gini, keberpihakan. Disintegrasi, ternyata bukan media sosial, masih diluruskan ini. Keberpihakan, dulu saya pernah tulis, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Studi kasusnya adalah terjadi kerusuhan di Ambon. Gitu loh. Media massa X, ketika ada satu, misalnya saya suka harus sebut nih ya, media massa X yang berpihak kepada agama tertentu, ketika ada satu ibadah rusak, itu blow up-nya tuh gila-gilaan. Sementara yang lain juga begitu. Akibatnya apa? Terjadilah
sampai merembet dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa stop itu. Baik. Dan dari situ kemudian muncul peace journalism atau jurnalisme damai yang kemudian diaplikasikan ke dalam setiap jurnalis pada saat itu hingga sampai saat ini. Hingga sampai saat ini. Kecuali media sosial ya, media sosial memang terlepas dari itu. Mengapresiasi kepada Bung Aiman Wicaksono dengan rakyat bersuaranya sanggup menyajikan ini selalu di-ending dengan suasana yang damai walaupun kita tengah bersekutu gitu ya. Dan inilah ya. Iya. Tidak bersekutu. Kita tidak bersekutu, ya. Berseteru, ya. Oke. Nggak apa-apa, pejabat boleh pejabat. Dan akhirnya yang seperti inilah yang mesti kita langgengkan. Kita bebas bersuara, rakyat bersuara, tapi selalu berada dalam suasana damai dan ujungnya harus tidak boleh ada sedikit pun peluang disintegrasi NKRI. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber istimewa kami malam ini. Dan sesuai Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, di 20 Oktober Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibacakan di Gedung DPR MPR RI. Prabowo Subianto akan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia. Memimpin negeri dengan populasi lebih dari 280 juta rakyat. Dengan demografi dan tantangan yang sama sekali bukan hal ringan. Rakyat bersuara akan terus mengawal demokrasi. Tapi tidak juga terlalu dini untuk mengucapkan selamat Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk memimpin negeri. Demokrasi dijunjung tinggi, NKRI harga mati. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Thank you,